Istri tidak pernah berpikir. Suami yang paling menyebalkan akan diceraikan. Untuk menyelamatkannya. Meninggal dalam kecelakaan mobil. Sekarat. Suami tumpah darah. Katakan padanya jika ada kehidupan selanjutnya. Semoga aku tidak bertemu denganmu lagi. Shen Buyu memelukmu berlumuran darah. Menangis hatiku keluar. Pada saat ini, dia membenci dirinya sendiri. Dia jelas sangat mencintai suaminya. Jika bukan karena harga dirinya. Bagaimana bisa sampai pada titik perceraian? Bagaimana ini bisa terjadi? Shen Wuzi tidak bahagia sejak kau meninggal. Menelan sejumlah besar obat tidur di kamar setelah 1 tahun. Dia tersenyum dan menutup matanya. Aku datang kepadamu untuk menebus dosa-dosaku. Ia kembali membuka matanya dan muncul di ruang pernikahan. Dia melihat pelacur di atas meja rias. Tangannya tanpa sadar menyentuh wajahnya. Rasanya nyata. Dan pergelangan tangannya putih seperti biasanya. Tidak ada bekas luka karena memotong pergelangan tangan. Ponsel yang ditempatkan di sebelahnya menyala ketika menerima pesan teks. Dia mengambilnya. Waktu yang ditunjukkan di atas adalah 11 Mei. Semua jenis tanda menunjukkan kepada Shen Buyu. Dia terlahir kembali. Bagaimana dengan dia? Shen Buyu seperti orang yang tenggelam. Mencari garis hidup. Pikiran untuk bertemu denganmu lagi. Ada kesempatan untuk menebusnya. Air mata Ming Moli muncul. Shen Buyu meninggalkan ruangan dengan panik. Saya tidak melihat pasangan itu sama sekali. Presiden wanita berpangkat tinggi. Faktanya, bukan karena Shen Buyu tidak mencintaimu. Saat ibunya sakit parah. Anda menempatkan modal awal Anda. Untuk memperlakukan ibunya. Biarkan dia menempatkan dirinya di ruangan yang rentan. Dia berutang padamu kepatuhannya yang teliti. Menunggu perusahaan untuk kembali ke jalurnya. Karir Anda membuahkan hasil dan Anda membuang waktu Anda. Shen Buji. Tapi aku ingin menjadi penghuni hubungan ini. Sisi dominan. Sedikit yang kamu tahu bahwa hati seperti ini. Membawa kontradiksi demi kontradiksi. Discord suami istri. Pertengkaran dan perpisahan. Selangkah demi selangkah menuju titik perceraian. Kedua belah pihak telah membangun jembatan jantung yang tidak dapat diatasi. Berdiri di depan Biro Urusan Sipil. Shen Bui benar-benar menyesalinya. Tapi dia belum bicara. Keduanya terlibat dalam pembunuhan cinta. Bajingan suami pria dan wanita selingkuh pasangan asli perceraian palsu. Saya ingin mendapatkan sertifikat dengan nyonya. Mobil aslinya tiba-tiba berlari ke pezina jelek. Amerika tidak jauh dari Anda dan Shen Buyu. Di antara krisis. Anda secara naluriah mendorongnya menjauh. Tunggu wastafel yang jatuh ke tanah untuk bangun. Saya melihat pemandangan neraka. Anda telah jatuh di genangan darah. Sejak hari dia kehilanganmu. Seolah semuanya telah kehilangan maknanya. Pria yang akan memberikan segalanya untuknya telah. Tapi jauh dia membenci dirinya sendiri. Jika bukan karena apa yang Anda lakukan. Bagaimana hal-hal sampai seperti ini? Shen Buyu datang ke ruang tamu. Temukan orang yang memikirkannya siang dan malam dengan duduk di sofa. Beberapa langkah lagi. Dia sedang melihat pria di depannya. Kegembiraan reuni. Penyesalan dari kehidupan lampau meletus di hatiku. Tapi kata-katamu membawa Shen Buyu kembali ke kenyataan yang kejam. Mari kita bercerai. Lihat isi perjanjiannya. Tanda tangani jika tidak ada masalah. Saya akan meluangkan waktu besok untuk pergi ke Departemen Audit Biro Urusan Sipil bersama Anda. Jatuh ke dalam gua es. Bahkan jika Tuhan memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Krisis emosional antara dia dan suaminya masih berlanjut. Dan itu sudah di tanah yang goyah. Jika tidak ada cara untuk pulih. Hidup ini hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan jika kecelakaan mobil dapat dihindari. Keduanya juga akan menjadi orang asing. Pria yang paling dia cintai akan menjadi suami orang lain. Cinta yang seharusnya menjadi miliknya. Gunakan pada wanita lain. Suamiku, kita tidak bercerai, oke? Shen Buyu jatuh ke dalam air mata. Mungkin Anda sudah terlalu lama tidak mendengarnya. Rasanya asing untuk sementara waktu. Kau menatap Shen Wuzi. Dia sangat cantik di kampus. Apakah bunga gunung yang terkenal? Ini bahkan lebih indah sekarang. Seperti bulan yang cerah di langit. Anda tidak memiliki perasaan detak jantung itu. Saya lelah. Lepaskan aku dan lepaskan satu sama lain. Berakhir lebih awal baik untuk semua orang. Shen Buyu, kamu tidak lagi sama seperti dulu. Dan Anda telah kehilangan diri Anda dalam pernikahan ini. Istana yang dulu bahagia telah menjadi sangkar yang dingin. Pasangan siapa yang ingin tidur di ranjang terpisah tanpa alasan? Saya ingin bayi. Kamu terus melalaikan lagi dan lagi. Ini jelas disepakati sebelum menikah. Ambil napas dalam-dalam dan bicara terlalu banyak. Masih banyak hal yang tidak ingin saya kembalikan ke akun lama.
Bukankah kamu hanya ingin bercerai karena kamu memperlakukannya dengan acuh tak acuh? Sesuai keinginanmu. Tanda tangani, pergi ke biro urusan sipil besok. Kata-kata ini sepertinya berubah menjadi pisau. Potong dan sayat di hati Shen Wuzi. Aku tidak memenuhi kewajibanku sebagai istri yang baik. Beri aku kesempatan lagi. Saya pasti akan menjadi istri yang memenuhi syarat di masa depan. Mencintaimu seumur hidupku. Ada sedikit tersedak dalam kata-kata Shen Wuyu. Meimo memiliki air mata, Anda tidak bisa mengerti. Biasanya istri yang dingin. Tapi dia menangis ketika dia mengajukan gugatan cerai. Apakah Anda benar-benar peduli? Mungkin hanya ketika Anda kehilangannya, Anda tahu bagaimana menghargainya. Atau apakah Anda takut akan mendambakan hartanya? Mengapa repot-repot memikirkan hari-hari menyedihkan tahun-tahun ini? Hatimu tak pernah goyah. Apakah Anda menandatangani atau tidak, pernikahan ini tunduk pada perceraian. Demi masa lalu. Ayo berkumpul dan ayo pergi. Tinggalkan perjanjian setelah Anda selesai. Kembalilah ke diri sendiri di meja kopi. Shen Wuzi yang tersisa ada di ruang tamu. Setiap kata yang kamu ucapkan. Dia pikir dia telah mendinginkan hati kekasihnya. Tidak peduli berapa biayanya. Dia menginginkan pengampunanmu. Shen Buji. Aku tidak ingin merasakan perasaan kehilanganmu lagi. Di kamar mandi Anda berdiri di bawah pancuran dan membiarkan air hangat menginisialisasi. Pertikaian malam ini ternyata jauh melampaui harapanmu. Jika itu istri yang baru menikah. Anda berjanji kepadanya bahwa dia mencintaimu? Tetapi ketika perusahaan tumbuh, semakin besar kesenjangan antara keduanya. Aku tidak hidup sesuai dengan kehangatan masa lalu. Ada kontradiksi, ada perang dingin. Kehidupan bahagia yang asli berantakan. Apakah masih ada cinta di antara dua orang? Anda mandi, Anda menyalakan laptop Anda. Selesaikan beberapa tugas dan bersiaplah untuk tidur. Lalu ada ketukan di pintu. Hati Shen Bui penuh dengan kepahitan. Begitu cinta ada dalam permainan, tidak ada pemenang. Dapatkan sekitar. Dia dan suaminya pergi tidur di kamar terpisah. Sampai-sampai Anda harus mengetuk pintu kamar pihak lain. Selain memiliki akta nikah. Apa perbedaan antara ini dan teman sekamar yang berbagi rumah di luar? Buka pintu dan kenakan baju tidur putih yang elegan. Dingin yang hanya bisa dilihat dari kejauhan dan tidak bisa diturunkan. Temperamennya jauh lebih lembut. Sedikit lebih lembut. Ada apa, suami? Kembali ke kamar tidur utama dan tidur. Aku sudah merapikan tempat tidur. Ada kelembutan dalam suara dingin. Jika ingatannya berfungsi. Kau yang bilang ingin tidur di kamar terpisah. Anda menyatakan kebenaran. Begitu lama. Aku terbiasa tidur sendiri. Anda masih memikirkan apa yang saya katakan malam ini. Tutup pintunya. Akhir percakapan. Shen Buyu tahu. Tidak mudah memanaskan selimutmu sendiri. Patah hati. Tapi tetap tidak bisa tidak kalah. Saat pertama kali menikah. Kalian berdua sangat manis. Di ranjang pernikahan melawan adegan menolak untuk bangun. Masih mewah. Dia kembali ke kamar tidur utama. Ketenangan menjadi kesepian. Di meja samping tempat tidur. Ada juga. Foto pernikahan berbingkai. Shen Bui mengambilnya dan memainkannya. Mau tak mau aku menyentuh wajahmu dengan ujung jariku. Keindahan masa lalu datang ke pikiran satu demi satu. Suami, aku merindukanmu. Sepanjang malam, aku berpikir. Bagaimana saya bisa berubah pikiran? Lagi pula, tidak banyak waktu dan bahasa yang tersisa untuknya. Saya tidak tidur sampai saya tidak bisa menahannya di pagi hari. Keesokan paginya. Anda datang ke ruang tamu. Aku tak melihat sosok Shen Buyu. Suasana hening. Rasanya tidak seperti di rumah sejak lama. Anda mengambil kunci mobil Anda dan langsung menuju kantor. Tunggu sampai jam 9 pagi. Matahari yang bersinar melalui jendela membangunkan pria itu di atas tempat tidur. Pagi kakak. Shen Buyu. Aku ingin membuatkan sarapan untukmu dengan versi sebelumnya. Pakai dasi sekarang jelas melewatkan kesempatan. Segera dia menemukan cara untuk menebusnya. Anda berjalan ke kantor Anda. Selamat pagi bos, suara pintar terdengar. Asisten Chen Qingqing. Itu adalah awal dari perusahaan kecil ini. Baru saja merekrut karyawan. Ya, Chen Qingqing telah bersamamu begitu lama. Secara alami, saya tahu Anda sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Pergi untuk membuat secangkir teh dan menjahitnya. Penjualan produk Ming Ming terus meningkat baru-baru ini. Apa yang dia khawatirkan? Chen Qingqing memanfaatkan tehmu. Diam-diam pasang mataku di wajahmu. Diam-diam mengambilnya kembali. Letakkan cangkir teh. Anda mulai bekerja. Ada banyak hal di perusahaan baru-baru ini. Aku terlalu sibuk untuk mengakhirinya sampai siang. Saatnya makan. Tubuh adalah ibu kota revolusi. Chen Qingqing berkata.
sambil meletakkan makanan lezat. Apa kau sudah makan? Tentu saja. Jika tidak, bagaimana saya bisa memiliki kekuatan untuk melayani bos? Ketika dia mengatakan itu, sosok dingin baru saja masuk ke kantor. Shen Buyu jelas datang dari perusahaan. Seragam profesional dengan martabat atasan. Citra CEO gunung es wanita yang tepat. Memegang kotak makan yang indah di tangan. Tujuan perjalanan ini sudah jelas. Kantor menjadi sunyi sesaat. Anda tidak menyangka Shen Buyi akan datang. Dan Shen Buyi melihat Chen Qingqing membantu Anda mengatur makanan. Ada rasa tidak nyaman karena diganti. Ditambah kalimat yang agak ambigu itu. Rasa krisis. Kamu istirahat dulu. Anda berkata kepada Chen Qingqing. Chen Qingqing tidak menyangka akan mengeluh dengan santai. Saya ditabrak oleh istri bos. Sulit untuk dijelaskan sekarang. Mereka tidak akan bertengkar tentang hal itu, kan? Hanya kamu dan Tuhan di kantor. Shen Buyu terdiam sebentar dan berkata dengan lembut, suami. Aku membawakanmu makan siang. Mari kita lihat apakah itu cocok. Keagungan dalam dirinya telah hilang. Dari CEO wanita menjadi istri yang perhatian. Ini juga mengatur nasi kayu yang indah dan lapis demi lapis. Ini semua hidangan favoritmu. Shen Buyi melihat suaminya bangkit dari atas kantor. Tanda-tanda datang untuk makan malam. Sukacita. Tapi tak lama kemudian dia kecewa. 2 makan siang ada di atas meja. Dan Anda memilih yang lain. Dan dengan acuh tak acuh bertanya. Mengapa Anda tiba-tiba tidak ingin bercerai? Khawatir tentang pembagian properti. Jika ini alasannya, Anda dapat yakin. Saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Agar tidak membuat ide pada Anda. Suamiku, aku tidak pernah berpikir untuk menceraikanmu. Apakah tidak ada kepercayaan pada 2 kata itu? Kalimat ini. Biarkan Shen Buyu yang berusia 24 tahun memberitahu saya. Kamu masih mencintaiku saat itu. Anda ingat hubungan antara suami dan istri. Itu karena kesenjangan antara uang dan status. Sekarang sang istri telah mengubah penampilannya yang acuh tak acuh. Ini seperti kembali ke cinta pertamamu. Bukan karena uang, tapi karena apa? Shen Buji ingin berdebat. Tetapi menemukan bahwa tidak mungkin. Dalam kontradiksi dan pertengkaran di masa lalu. Dia benar-benar ingin Anda menyerah padanya dengan keegoisan. Itu menyebabkan situasi hari ini. Suami, apakah Anda percaya atau tidak? Aku tidak pernah berpikir untuk menceraikanmu. Kamu adalah satu-satunya di hatiku tahun ini. Saya tidak berharap Anda segera melepaskan intinya. Bagaimanapun, Anda telah banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Apa persyaratan atau kompensasi Anda? Dapat disebutkan. Selama itu bisa dilakukan. Saya tidak akan menolak. Dalam menghadapi pelunakan Shen Unswerving. Anda acuh tak acuh. Bahkan tidak memberinya kesempatan paling dasar. Lanjutkan makan siang. Rasanya seperti orang asing, seperti lukanya sudah ditaburi garam. Ada rasa sakit yang mengerikan. Dia ingat adegan manis ketika dia pertama kali menikah. Mejanya tidak pernah dingin. Berbagi apa yang terjadi hari ini. Jangan bosan. Kadang-kadang Anda menambahkan dia piring. Harmoni dan keindahan. Tapi sekarang terlalu banyak untuk dikatakan. Shen Buyu tahu bahwa kata-kata hanya bisa digunakan untuk mengungkapkan sikap. Untuk memenangkan hati orang di sebelah Anda harus mengambil tindakan. Setelah melihatmu selesai makan siang, Shen Buyu harus pergi. Tinggal terlalu lama hanya akan membuatmu lebih mudah tersinggung dengan dirimu sendiri. Lebih baik menunggu sampai pulang malam. SSST lagi menggambar. Suami tidak perlu terlalu khawatir tentang pekerjaan. Istirahatlah saat waktunya istirahat. Perhatikan tubuh Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Dia melirikmu dengan enggan. Untuk pergi. Tapi kamu mengabaikannya. Jika Anda menghabiskan uang istri Anda. Agaknya, aku hanya bisa menahan kekerasan dinginnya dalam diam. Anda tidak akan memenuhi syarat di masa depan. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk meminta cerai padanya. Dan Anda tidak pernah menjadi orang yang paling menghargai uang. Jika Anda paling menghargai uang, kau bisa saja putus dengan Shen Buyu saat itu. Ambil pot emas pertama untuk memulai bisnis. Alih-alih membelanjakannya untuk ibunya. Shen Buyu di dalam mobil. Supir wanita bertanya kepada presiden dengan hati-hati. Kembali bekerja atau kemal? Shen Wuyi melihat keluar jendela. Hari ini adalah hari yang spesial. Ulang tahun pernikahan. Dia ingin menyiapkan beberapa hadiah dengan tangan. Segera ke pusat perbelanjaan tersibuk di kota. Shen Buyi secara pribadi membelinya untuk Anda dari awal hingga akhir. Baju dan dasi. Sepatu kulit, jam tangan bahkan mobil mewah. Staf penjualan. Diam-diam mengagumi pria yang tidak muncul itu. Tidak apa-apa memiliki istri yang cantik. Sangat manis. Misalnya, mobil sport membeli 2 sekaligus.
Hanya karena model terbaru perlu dipesan. Beli model dalam stok terlebih dahulu dan tetap buka. Apakah ini bahasa manusia? Jelas menghabiskan uang untuk Anda. Shen Buyu merasa lebih bahagia daripada menghabiskan uang sendiri. Telepon berdering. Tapi itu bukan telepon dari orang yang dia harapkan. Apakah Anda bebas baru-baru ini? Bisnis resor saya. Apakah Anda tertarik untuk menemani saya mengalaminya? Dari ujung telepon yang lain. Suara yang sangat indah. Temannya Shen Wanzi yang menelepon. Mereka pernah bekerja sama sebelumnya. Nanti karena kita bisa ngobrol. Dan mereka menjadi teman yang sangat baik. Tapi sekarang Shen Wui hanya ingin berada di sisimu. Ini akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 hari untuk pergi ke resor. Ia tidak ingin pergi. Ia tidak ingin pergi. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan selama ini. Aku tidak pergi. Perusahaan sedang dalam masalah, bukan? Shen Buyu tiba-tiba memikirkan. Seorang wanita dengan banyak pesona mungkin lebih memahami pria. Wanzi. Bagaimana Anda bisa memenangkan hati seorang pria? Dia pikir Wanzi begitu mulia dan menggoda. Ada banyak orang mengejar wanita dengan sopan santun. Lebih baik memahami hati seorang pria. Namun, Shen Wanzi sebenarnya hanya menyukai satu orang. Bagi mereka yang mencarinya. Lebih polos dari istrinya. Dari karir perusahaan hingga masalah hubungan. Rentangnya agak besar. Semua orang suka makan melon emosional. Shen Wanzi juga tidak menduganya. Shen Bui akan memiliki masalah dalam hal ini. Berbicara secara logis. Memiliki istri yang luar biasa. Suami pantas dicintai. Apakah gunung esnya terlalu dingin? Shen Wanzi dengan cepat menemukan masalahnya. Mulailah menghadirkan pengalaman kecil dan menyedihkan Anda sendiri. Apakah Anda terlalu dingin di hari kerja? Menyebabkan separuh lainnya kecewa dengan pernikahan. Apalagi yang harus diperhatikan antara suami dan istri? Satu sama lain di dunia ini. Orang terdekat. Rebahkan tubuhmu dan penuhi kewajiban istrimu. Mungkin setelah dia merasakan kelembutanmu. Hati yang pergi juga akan perlahan dilembutkan. Kata-kata Shen Wanzi terbangun dengan sekali klik. Jika Anda tidak ingin terbang untuk waktu yang lama, Anda harus menggunakan tindakan luar biasa. Seperti tadi malam kamu menolak untuk kembali ke kamar tidur utama untuk tidur. Saya benar-benar jatuh ke dalam pemikiran satu arah. Seperti kata pepatah, gunung tidak datang kepadaku. Aku pergi ke gunung dan kamu tidak kembali kepada Tuhan. Kemudian Anda juga bisa tidur lain kali. Tidak masalah jika Anda ingin mengusir orang. Tunggu suamimu tertidur. Diam-diam buka pintu dengan kunci cadangan. Terkadang terlalu banyak rasa hormat terhadap seseorang. Itu artinya kamu tidak akan pernah dekat dengannya. Keduanya belum bercerai. Pasangan tidur bersama. Bukankah itu hal yang biasa? Aku mengerti. Pengalaman Shen Wanzi sebelumnya dapat dipahami dengan kuat. Tidak bisa tidak santai. Ketika Anda memiliki konflik dengan orang yang Anda sukai, bersikaplah lembut dan katakan sesuatu yang baik. Dan beli beberapa kue favoritnya. Biasanya sudah berakhir. Shen Wanzi juga tahu. Trik ini hanya bekerja untuk mereka yang masih mencintaimu. Jangan terlalu khawatir. Jika Anda mengambil inisiatif, setengah lainnya tidak bisa acuh tak acuh. Rekonsiliasi hanya masalah waktu. Ada kalanya pasangan yang saling mencintai bertengkar. Perbedaannya terletak pada sikap dan metode menghadapi kontradiksi. Kata-kata Shen Wanzi. Aku memberi Shen Buyu hati yang kuat. Ada lebih sedikit keraguan. Shen Buyu beralih kembali ke karirnya dari saluran emosional. Presiden wanita terlahir kembali. Dia sedikit banyak tahu sesuatu akan terjadi. Beberapa kue yang tidak bisa dia telan sendiri. Perlu mencari pasangan untuk direncanakan bersama. Kedua CEO wanita itu mengobrol sekitar setengah jam. Baru saja menutup panggilan. Shen Bui melihat jam tangan yang sangat indah itu. 2 PM. 4 jam untuk melihat. Kantor lainnya. Sosok cantik dan gesit masuk dengan gelisah. Bos, kamu tidak bertengkar dengan kakak iparmu, kan? Kepercayaan dirinya sangat rendah. Saya mengeluh sebentar tetapi dipukul oleh ayah saya. Apa yang tidak penuh? Di mana kekuatan untuk melayani? Dengarkan cara melayani. Chen Qingqing memang naksir kamu. Tapi bos dan bawahan adalah sungai. Cincin kawin di tanganmu. Itu penghalang yang sangat kuat. Mengingatkan Chen Qingqing sepanjang waktu. Pria tampan ini. Lihat saja. Jangan lakukan hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. Jika asisten juga memiliki level. Chen Qingqing adalah yang terbaik. Memiliki dia di sekitar dapat membantu Anda menghilangkan banyak tekanan. Tanpa kamu. Lihat tawaran karyawan lain. Dulu Anda juga berpikir bahwa bertengkar adalah masalah besar. Tapi masalah terbesarnya adalah aku bahkan tidak ingin bertarung lagi. Chen Qingqing melihat bosnya seperti biasa. Tidak ada emosi.
Saya tidak memecahkan casserole dan meminta sampai akhir. Anda telah berjuang selama bertahun-tahun. Secara alami, saya tahu apa yang dikhawatirkan Chen Qingqing. Saya meletakkan rencana di tangan saya dan berkata untuk pergi bekerja dengan baik. Jangan terlalu banyak berpikir, tidak ada. Chen Qingqing tidak menyangka. Itu baru saja berlalu. Matahari terbenam di Gunung Barat. Masalah yang dihadapi telah ditangani. Tidak perlu lembur malam ini. Berkendara pulang. Nyalakan pemutar musik di tempat parkir. Setelah mendengarkan beberapa lagu lama, saya turun dari mobil. Mungkin ini awal dari keretakan dalam hubungan. Mobil Anda menjadi rumah kedua Anda. Begitu saya memasuki pintu, saya melihat bidang yang berbeda dari sebelumnya. Hidangan mewah ditata di atas meja. Aroma makanan yang tercium dari minuman naga. Cukup untuk menyentuh hati setiap keluarga yang kembali. Shen Buyu akan menunggu kepulanganmu. Sedikit kurang sepi. Sedikit lebih lembut. Seperti pengantin baru. Suami lelah untuk sehari. Ayo makan dulu. Dia datang. Saya ingin membantu Anda melepas blazer Anda. Hargai kebiasaan yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Dia masih terlalu lamban. Anda melepasnya dalam hitungan detik. Terakhir kali, Shen Buyu membantumu berpakaian. Kapan dasinya dipakai? Kau lupa. Shen Buyu melihat ini dan tidak bisa memulai. Tidak putus asa. Waktu makan. Pasangan itu telah tidur di kamar terpisah sejak. Satu-satunya waktu untuk bertemu. Mereka bahkan tidak tidur di kamar yang sama. Ada lebih sedikit komunikasi. Ini hari jadi kita. Tentu saja Anda ingat. Tapi Anda pikir hubungan telah sampai pada titik ini. Tidak perlu diingat. Tuhan tidak dilarang. Tapi dia tidak berani menyebutkannya. Bagaimanapun, pernikahan ini telah menjadi seperti sekarang ini. Dia adalah pelaku yang tepat. Pelakor. Kata wedding anniversary keluar dari mulutnya. Seperti lelucon yang buruk. Anda menaruh semua perhatian Anda ke dalamnya. Pada makanan yang harum. Keahlian bibi pengasuh jauh lebih baik. Seorang CEO wanita tidak harus begitu baik. Jadi Anda makan tanpa beban psikologis. Lihat bahwa Anda tidak memiliki keinginan untuk berbicara dengan diri sendiri. Shen Bu menghargai jejak kesedihan di matanya yang cerah. Apa yang harus ditanam, apa yang harus dituai. Buah ini terlalu pahit. Suami. Saya membelikan Anda beberapa hadiah untuk melihat apakah Anda menyukainya. Dia berkata dengan lembut. Kunci mobil sport diletakkan di atas meja. Logonya yang unik membuatnya menonjol. Ada juga jam tangan terkenal di dalam kotak yang sangat indah. Di bawah cahaya. Dial bersinar terang. Apakah mahal? Anda hanya meliriknya dan mengalihkan perhatian Anda ke makanan. Saya punya mobil dan jam tangan sendiri. Meskipun tidak begitu mewah. Tapi cukup. Jangan buang uang. Bagaimana Anda berpikir tentang perceraian? Nada samar membuat hati Shen Buyu seperti jarum. Dia menghindari menjawab. Saya secara khusus mengabaikan topik ini. Tidak sia-sia bagi seorang istri untuk membelanjakan uang untuk suaminya. Apa milikku adalah milikmu. Pada awalnya. Suamiku, kamu tidak menghabiskan semua uangmu untukku. Toko. Jika Anda tidak menyukai jam tangan ini dan merek lari ini. Mobil tapi baru beli. Kamu sumpit, Fang Zheng bilang. Jadi kau masih ingat masa lalu? Lonceng yang santai. Menyelamatkan Shen Wuyu yang tidak bisa berkata-kata. Biarkan suasana beku mendapatkan nafas. Anda melihat itu ibumu menelepon. Pada saat yang sama, itu memperlambat suasana hati. Napas tertekan menghembuskan napas dan menjadi ibu yang damai. Sudah makan malam belum? Ya, aku sedang berjalan-jalan di taman bersama ayahmu. Sekarang musim berganti. Perhatikan tubuh Anda. Bagaimana kamu bisa tidak mengerti ibumu? Hubungi nomor ini. 9 dari 10, mereka di sini untuk mendesak mereka memiliki anak. Anda dan ayah Anda berbicara tentang perceraian. Saya hanya tidak memberitahu ibu saya tentang tubuh ibu saya. Tidak menderita asma. Sangat sentimental. Katakan padanya kamu ingin bercerai. Dia tidak bisa membantu banyak. Mungkin Anda tidak bisa tidur di malam hari. Malam tahu bahwa siang adalah siang. Adapun ayah. Setelah memahami situasinya. Merokok 2 batang rokok. Ucapkan kata ketidakbahagiaan dan pergi. Anak sudah dewasa. Dia punya ide sendiri untuk banyak hal. Karena pihak lain berkuasa. Lihat rendah anakmu sendiri. Mengapa repot-repot? Apakah orang-orang tidak berjuang untuk bernapas ketika mereka hidup? Ibu yang tidak tahu mengapa masih berjuang untuk melahirkan. Tanpa kata, dia menoleh ke cucunya lagi. Apakah ada gerakan di perut ikan kecil? Kami akan berusia 30 dalam beberapa tahun. Saatnya punya bayi. Bu,
Kami punya rencana. Kau akan hidup dengan baik. Jangan terlalu khawatir. Dia sibuk dengan pekerjaan. Saya juga sibuk dengan pekerjaan. Anda telah datang dengan alasan klasik. Sepertinya padat. Ini pasta kertas. Dan Shen dengan teguh. Aku mendengarkan dengan seksama percakapan antara ibu dan anak itu. Di lingkungan yang tenang. Aku masih bisa mendengar sedikit samar-samar. Menghadapi putra yang tidak pernah berhenti berbicara. Sang ibu kehilangan kesabarannya. Berikan menantu perempuan saya telepon. Dia pergi mandi. Tidak nyaman untuk menjawab telepon. Shen Bui kecewa ketika dia mendengar kalimat ini. Dia tampaknya telah kehilangan haknya sebagai seorang istri. Anda tidak berpikir Anda melakukan sesuatu yang salah. Hak dan kewajiban saling memperkuat. Anak yang kamu minta. Shen Bui menolak. Itu jelas dikatakan sebelum menikah. Jika dia setuju, anak itu akan memanggil ibu dan ayah. Keduanya mungkin tidak sampai pada titik perceraian. Dan itu seharusnya menjadi katalis untuk perubahan. Dia tidak menginginkan anak. Menurut Anda, itu tidak menghilangkan hak Shen Wuzi. Sebaliknya, itu memecahkan masalahnya untuknya. Akhirnya, di bawah campur tangan persahabatan ayahku. Itu adalah akhir dari panggilan. Apa yang ibu katakan? Tidak ada apa-apa. Anda pergi setelah makan malam. Tinggalkan Shen Buyu sendiri. Dan kunci mobil sport di meja. Dia tidak mau makan selama setengah jam. Giliran Shen Buyu yang menelepon. Ibu juga ibu yang memperkirakan waktu untuk menelpon. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Baiklah, ikan kecil. Kapan Anda dan Fang Xiu akan memiliki anak? Bukannya ibu usil. Tidak baik bagi anak untuk terlambat. Anda berusia 27 tahun. Jika Anda menunda selama beberapa tahun lagi, risiko melahirkan jauh lebih tinggi. Ibu kamu benar. Saya akan membicarakan hal ini dengan suami saya nanti. Dengarkan apa yang dikatakan menantu perempuan saya. Hati menggantung sang ibu juga lega. Setelah beberapa percakapan santai, tutup telepon. Agar tidak mengganggu pasangan. Di mata departemen audit, ibu mertuaku selalu sangat pengertian. Jangan pernah mencampuri urusan keluarga baru. Ini juga pertama kalinya saya menerima panggilan kelahiran. Itu pasti. Sudah waktunya bagi saya dan suami untuk memiliki anak. Ide itu indah. Sangat sulit untuk diterapkan. Dia siap untuk pergi ke kamar mandi. Uap air menutupi mata air yang tak terbatas. Orang di cermin masih begitu mulia dan elegan. Indah. Shen Buyu tidak bisa membantu tetapi berpikir. Chen Qingqing saya bertemu di kantor. Tidak tampan dan bugar seperti dia. Ada temperamen yang cerdas di tubuh. Hubungan semacam ini jarang terjadi. Anda bekerja keras sepanjang hari. Lihat ke atas dan itu dia. Jauh lebih mudah untuk berbicara dengannya sebentar. Shen Wuzi tiba-tiba merasakan krisis. Jika itu sebelumnya. Dia secara alami tidak takut dengan potensi ancaman ini. Tapi hati suaminya tidak lagi bersamanya. Ini seperti 10 hari pernikahan. Cinta tak tertandingi. Secantik apapun dia, itu akan sia-sia. Dan nalurinya mengatakan kepadanya. Pikiran asisten tidak terlalu sederhana. Tunjukkan sedikit banyak kasih sayang untuk suamimu. Mereka yang pernah mengalami kehilangan dan pemulihan. Posesif akan diperbesar tanpa batas. Tidak ada ruang untuk pasir dan kecelakaan di mataku. Sebuah rencana merayap ke dalam pikirannya. Minta Chen Qingqing untuk mengundurkan diri. Kamu juga berlari kembali dan mandi seperti biasa. Kemudian nyalakan komputer. Saya tidak tahu bahwa ibu saya telah datang. Panggil Shen Buyu. Jelaskan beberapa hal. Jelas pria yang sudah menikah. Tapi hiduplah seperti selibat. Teman sekelas yang sudah lama diam. Tiba-tiba seseorang memimpin dan berkata untuk mengadakan pesta. Aku melirik isi chat. Tidak mengungkapkan pendapat apapun. Keluar tenang. Sekarang pestanya sedikit duniawi. Setelah membaca berita hangat untuk sementara waktu. Kantuk membuncah. Lampu mati tidur. Dalam keadaan linglung. Anda mendengar pegangan pintu diputar. Sebuah langkah kecil masuk. Cahaya malam terlalu gelap. Sulit untuk melihat siapa yang datang. Tampil sosok anggun dan sempurna itu. Menambahkan lapisan ambiguitas. Shen Buyu meminjam cahaya samar cahaya malam. Samar-samar aku bisa melihat punggung suamiku. Dia berjalan perlahan ke tempat tidur. Tahan kamu dari belakang. Dan aku merasakan kelegaan. Lepaskan dan Anda segera bangun ketika Anda mengantuk. Pinggiran kota yang lembut dan hangat menempel pada. Lembut untuk disentuh dari awan. Kau tahu itu Shen Buyu. Saya pikir pihak lain memiliki temperamen yang dingin. Abaikan dan tinggalkan secara alami. Saya tidak menyangka akan begitu proaktif. Dan ini setelah kehilangan
Dalam kepemilikan kekayaan dan status? Karena suami saya tidak ingin kembali ke kamar tidur utama untuk tidur. Lalu aku akan menemanimu tidur denganku. Shen Bui masih ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi. Lengan giok yang dia letakkan di pinggang suaminya dilepas. Pelukan menjadi kosong. Anda bukan kamar tidur utama. Saya tidak diizinkan untuk mengikuti. Berkat kau. Aku terbiasa tidur sendiri. Aku tidak bisa tidur denganmu. Anda bangun dan bangun dari tempat tidur. Segera hanya tersisa Shen Buyu di kamar tidur ini. Dia kecewa. Membekukan 3 kaki bukanlah hari yang dingin. Aku ingin memenangkan kembali hatimu dengan sederhana. Itu terlalu optimis. Untuk ini. Juga dalam rencananya. Meski begitu. Dengarkan kata-kata yang tidak disukai. Kehilangan juga datang dengan lonjakan. Shen Bui mau tidak mau mengingat. Ketika Anda ingin tidur di kamar terpisah. Mungkin lebih tidak nyaman. Pembalasan hari ini sangat pantas, maaf. Shen Bubu. Ambil selimut dengan napas di tangan Anda. Memikirkan kembali pelukan singkat barusan. Dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya orang di dunia. Wanita paling bodoh. Saya pribadi memutuskan pernikahan yang baik. Itu juga sangat menghancurkan hatimu. Mengapa Anda harus membiarkan mereka yang mencintai Anda menjadi lembut? Terkadang kem cinta adalah bukunya. Selimut di lenganku lembut. Tapi tetap bukan sayang. Tidak bisa mengisi hatinya. Saat aku baru saja memelukmu dari belakang. Shen Bui menyesali keputusan untuk tidur di kamar terpisah. Kebahagiaan yang berada dalam jangkauan tidak digenggam. Tapi mendorongnya dengan keras untuk menekan kesedihan di hatinya. Jangan berani memikirkannya lagi. Semakin saya memikirkannya, semakin menyakitkan. Semakin Anda memikirkannya, semakin sedikit Anda harus. Itu semua penyesalan. Shen Bui juga bersiap untuk peluang tindak lanjut. Tapi tidak pantas untuk melanjutkan malam ini. Kesabaran suami terhadap dirinya sendiri sudah habis. Tahan. Shen Bui yang tidak bisa tidur mengandalkan sisa nafasmu. Perlahan tertidur. Dia masih memiliki mimpi yang sama. Kamu masih tidak bisa lepas dari takdirmu. Jatuh darah. Bahkan jika telepon tertinggal. Jam biologis Anda juga membuat Anda tetap terjaga tepat waktu. Cuci bersih dan kembali ke kamar tidur kedua untuk memakai pakaian formal. Shen Wuyu bangun lebih awal darimu. Pikiran. Rambut panjang dan pinggang. Cahaya pagi melalui jendela. Beri dia kilau. Seperti mimpi. Konflik semalam sepertinya tidak terjadi. Apakah suami saya tidurnya nyata di malam? Pakaian siap untuk Anda. Jas diletakkan di samping tempat tidur. Tapi kamu menutup mata. Lakukan sendiri. Ada beberapa baju baru di lemari. Dia terampil menemukan set yang sering dia pakai. Shen Buyu hanya bisa melihat tindakanmu. Jangan repot-repot menjawab. Bagaimana dia bisa membuatnya memakai dasi? Bayangkan resepsi pernikahan baru. Dia akan membantumu mengikat dasimu dengan tangannya sendiri setiap hari. Kemudian Anda memberinya ciuman kembali. Kecelakaan juga akan menunda pagi hari. Kemudian, Shen Buyu secara bertahap menjadi sibuk. Perusahaan berada di jalur yang benar. Kesenjangan kekayaan dan status semakin melebar. Istrinya tidak seperti dulu lagi. Itu berubah menjadi es. Dengan berbagai cara. Saya ingin menjadi pemimpin dalam pernikahan ini. Sekarang dia ingin menggunakan hak istrinya. Suami mengabaikan. Kamu tampan dan tenang saat berpakaian rapi. Sangat jantan. Suami, jika Anda pikir saya dibagi karena properti. Aku tidak ingin menceraikanmu. Aku bisa mentransfer saham perusahaan atas namamu. Anda juga seorang pebisnis. Pahami berapa banyak kekayaan yang diwakili oleh kalimat ini. Tangan memiliki mindset yang tidak stabil. Itu barang-barangmu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Benar-benar beruntung. Saya menandatangani perjanjian perceraian terakhir dengan Departemen Persidangan. Sama sekali tidak mungkin. Anda pergi setelah sarapan. Selamat pagi, bos. Chen Qingqing Siping selalu pintar. Buat secangkir teh seperti yang Anda pesan. Dia menghindari peluru dan bekerja lebih keras di pekerjaannya. Sedikit yang mereka tahu bahwa masalah sebenarnya ada di depan. Ketika saya pulang kerja di malam hari. Sebuah mobil mewah perlahan berhenti di sampingnya. Jendela turun. Chen Qingqing tahu dia akan mati. Di kafe. Shen Bui duduk berhadapan dengannya. Dia saling memandang tanpa kebocoran. Saya menghibur diri untuk sementara waktu, meskipun saya suka bos. Tapi sepertinya tidak melakukan apapun untuk menjadi lebih dalam. Jangan takut, menyukai seseorang itu tidak ilegal. Kau mau berganti pekerjaan setelah sekian lama? Chen Qingqing dengarkan. Wanita yang luar biasa cantik ini menawarkan syarat. Perusahaan yang dia bicarakan terkenal. Posisi manajemen.
Gaji, belum lagi. Wanita pergi bekerja dalam kelompok kosmetik. Ini seperti seorang pria yang bekerja untuk sebuah perusahaan game. Chen Qingqing tergerak. Tapi hanya hati. Saya belum punya niat untuk berganti pekerjaan. Juga tidak mampu menahan posisi ini. Terima kasih atas kebaikanmu. Apakah uang ini tidak cukup? Shen Buyun menyeruput kopinya. Tapi batuk 2 kali. Sepertinya aku masuk angin tadi malam. Faktanya, Anda tidak harus begitu memusuhi saya. Suamimu dan aku hanya bawahan. Itu saja. Terakhir kali saya mendengarnya di kantor. Itu semua hanya kesalahpahaman. 10.000 langkah mundur. Bos memiliki istri yang cantik sepertimu. Bagaimana Anda bisa menyukai saya? Jika tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Chen Qingqing dengan tenang pergi. Faktanya, jantung berdetak sangat cepat. Untuk pertama kalinya, aku mengalami tekanan yang di bawah Zenggong. Manfaatkan lelucon. Berjanjilah pada semua jenis kondisi yang sangat baik. Itu terlalu posesif. Tapi Chen Qingqing masih bersalah. Siapa bilang dia sangat menyukaimu? Shen Buyu di kafe sedikit menghela nafas. Sepertinya pihak lain agak tergerak olehmu. Jika tidak, kondisi ini. Bagaimana bisa kau tidak menyewa asisten? Pulang dulu. Aku merindukannya di tengah malam. Anda memiliki kebiasaan berolahraga? Jadi aku tidur lebih nyenyak. Pintu kamar dibuka lagi. Sosok cantik dan indah muncul. Itu adalah pelukan Shen Bui kali ini. Kau tidak menolak. Mereka yang tertidur tidak bisa menolak. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajahmu. Mata penuh kelembutan dan cinta. Shen Bui tidak puas dengan ini. Mendekati perlahan. Dekat dengan ujung hidung. Ciuman lembut jatuh. Waktu sepertinya akan kembali. Kembali ke hari-hari termanis. Pasangan tidur bersama. Shen Wuzi tidur relatif ringan. Terkadang bangun lebih awal darimu. Selama ini, dia juga tidak bisa menahannya. Diam-diam menciummu dalam tidurmu. Dan pikirkan tentang itu. Saya tidak bisa mendapatkan cukup itu. Aku ingin kamu bangun dan melihat dirimu sendiri dulu. Jika Anda tahu saat mencuri ciuman, hukuman tidak bisa dihindari. Dan dalam retrospeksi, itu cukup direkatkan. Dia ingin menelepon polisi. Tapi aku takut membangunkanmu. Suami mencintaiku lagi, oke? Jika Anda tidak berbicara, Anda akan mengatakannya. Shen Buyu bergumam. Mencari kenyamanan dalam penipuan diri sendiri. Dia tidak berani memikirkan skenario perceraian yang tidak dapat diperbaiki. Kemudian Anda bertemu wanita lain. Orang yang pernah sangat mencintai dirinya sendiri. Dia menjadi suami orang lain. Semua masa lalu yang indah itu kecewa. Seperti aku belum pernah jatuh cinta. Hal yang paling menakjubkan di dunia. Tidak ada yang lebih dari hilang dan ditemukan. Alarm palsu. Yang paling disesalkan. Aku hanya tidak tahu bagaimana menghargai dia. Itu milikmu. Tapi dia memberikannya karena alasannya sendiri. Lelah di malam hari. Orang yang dicintai ada di sisimu. Shen Buyu tanpa sadar menenangkan pikirannya. Ke dalam mimpi. Kali ini dia tidak melakukannya lagi. Mimpi buruk bukit jatuh dengan darah. Sebaliknya, saya terjebak dalam api yang membara. Sangat tidak nyaman bahwa Anda bangun tepat waktu di pagi hari. Cinta memiliki lebih banyak orang di pelukanku. Kecantikan itu indah, tapi sutra birunya sedikit berantakan. Basah karena keringat. Ini adalah musim epidemi flu. Kemarin, Shen Buyu batuk. Jangan khawatir tentang itu. Sibuk bekerja di siang hari. Saya akan menemukan cara untuk mengubah pikiran Anda di malam hari. Satu demi satu, lelah secara fisik dan mental. Anda mengerutkan kening ketika Anda demam. Ia memeluk dirinya sendiri. Melalui pakaian. Bisa merasakan suhu tubuh yang panas dari pinggiran kota yang ramping. Rona merah abnormal di wajah cantiknya. Telapak tangan mengulurkan tangan ke dahi putih giok dan itu panas. Bangun Shen Wuzi terbangun. Mata cerah seperti air. Ada api di sudut mataku. Suami, aku sangat tidak nyaman. Sakit Shen Unswerving lemah. Mematuhi. Benar-benar berbeda dari Iceberg Muse biasa. Pasangan selama bertahun-tahun. Anda pernah melihat sisi ini sebelumnya. Tidak ada gelombang. Anda menghela nafas dan merasakan demam, tentu saja itu tidak nyaman. Bangun dan aku akan membawamu ke rumah sakit. Alasan tersisa Shen Buji meratapi nasib buruk. Dia jatuh sakit bahkan sebelum rencananya dimulai. Bukankah menjadi beban bagi suamiku untuk ketakutan? Dia pasti lebih acuh tak acuh sekarang. Intensitas yang dibawa oleh demam tidak membuatnya serakah. Aku tidak perlu pergi ke rumah sakit dalam pelukanmu. Panggil dokter pribadi. Saya punya nomor di telepon saya. Anda mengambil telepon dari Nakas?
Cobalah untuk memasukkan kata sandi. 6 digit terakhir dari tanggal pernikahan asli. Buka buku alamat dan lakukan panggilan. Setelah pihak lain bertanya tentang gejalanya, sikap hormat akan segera tiba. Minum segelas air dulu. Anda mengangkat istri Anda dari tempat tidur dan memberinya air. Lembut dan lembut di tempat saya menyentuh. Suamiku, ulasan dinginku tidak ada hubungannya dengan menginginkan lebih. Anda mendengar itu hanya untuk membantunya berbaring. Bantu menutupi selimut. Dokter wanita profesional dan cakap dari waktu ke waktu. Dia membawa peralatan obat dan barang-barang lainnya. Periksa dan ukur suhu tubuh, serangkaian proses selesai. Obat resep. Beritahu hakim ikan sebagai suami. Ini demam karena flu. Butuh lebih banyak kultivasi. Mengantuk saat minum obat itu normal. Tindakan pencegahan. Dokter wanita juga pergi. Anda pergi untuk mengirimkannya, dan Anda harus pergi sebentar. Ikan di tempat tidur. Saya pikir Anda hanya membuang diri Anda seperti ini. Pekerjaan perusahaan. Orang sakit. Baik secara fisik maupun mental lebih lemah dari biasanya. Gelisah. Paranoid. Hari ini Shen Buyu. Itu tidak lagi tinggi di grup. Presiden wanita yang melecehkan gunung es. Ini demam sakit. Seorang istri yang ingin mengandalkan suaminya. Kau mau apa? Anda kembali ke kamar tidur utama. Tapi dia melihat Shen Buyu mengangkat selimut dan ingin bangun dari tempat tidur. Nada bicaramu memerintah. Saya tidak melihat Gyokcha siang 11. Bisakah suami saya tidak pergi bekerja hari ini? Tetap di rumah bersamaku, oke? Penampilan Shen Buyu saat ini. Dengan kecantikan yang membuat seseorang tidak bisa menolak Eileen. Bisakah Anda bayangkan seorang wanita yang sedingin es di hari kerja? Kata-kata hari ini penuh dengan permohonan. Seolah aku tidak bisa meninggalkanmu sejenak. Kamu adalah seluruh dunianya. Anda menemukan bahwa dia benar-benar bingung. Dia tak istirahat akhir pekan ini, jadi, butuh istirahat. Suamiku, kita tidak bercerai, oke? Shen Buyu berbaring. Setelah Anda membuang kertas kado obat yang telah Anda makan ke tempat sampah. Tidak menjawab pertanyaan. Tahun pernikahan. Shen Buyu juga demam. Dia ada di pelukannya saat itu. Apa yang harus dikatakan untuk bersama selamanya? Apa yang akan mencintaimu selamanya? Setelah hasilnya hilang. Istri yang lembut itu seperti orang yang berbeda. Sungguh gunung es yang menari. Jadi kamu kebal? Saya tidak percaya sepatah kata pun yang dia katakan sekarang. Obat itu masuk. Shen Buyu hanya merasa mengantuk. Aku sangat ingin tidur. Dia berteriak-teriak untuk jawaban Anda. Tapi tidak pernah menunggu. Aku tertidur dalam keadaan kesurupan. Entah berapa lama aku tidur. Shen Buyu memperhatikan bahwa dia berkeringat. Tapi itu telah mundur sedikit. Dia bangkit dan melihat sekeliling. Cahaya matahari terbenam di luar jendela. Itu adalah pemandangan yang indah. Di mata Shen Buyu, itu lebih sepi. Karena aku tidak bisa melihatmu. Dia adalah satu-satunya suami di kamar tidur utama. Dia mencoba memanggil. Tidak ada respon. Rasanya seperti aku telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Untungnya. Setelah sesaat, suara langkah kaki yang berenang jauh dan dekat terdengar. Sosok tinggi dan lurus muncul di pintu. Jantung Shen Wuzi juga stabil. Kamu menyentuh dahinya dalam diam, itu tidak panas. Lalu membawa semangkuk bubur daging. Mendesak pasien untuk menyelesaikan proses minum bubur dan minum obat. Shen Buyu tidak mengharapkanmu menjadi seperti sebelumnya. Minum bubur dan minum obat untuknya dengan tanganmu sendiri. Anda mengemas obat seperti biasa. Ambil mangkuknya dan pergi. Dan keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Saat Anda kembali ke kamar tidur samping, mandilah di kamar mandi dalam. Ketika saya keluar, saya menemukan Shen Buyu, yang awalnya berada di kamar tidur utama, juga mengikuti. Saya menutupi selimut dengan Anda di samping tempat tidur. Ini adalah keindahan yang hancur. Aku takut kau akan meninggalkannya sendirian malam ini. Bahkan beberapa malam pertama tanpa sakit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merindukanmu. Belum lagi kamu harus mengandalkan suamimu setelah sakit. Dokter mengatakan ada kemungkinan demam perut di malam hari. Bisakah kita tidur bersama malam ini? Kau tak mau berdebat dengan pasien. Keringkan rambut Anda dengan handuk. Hakim tidak akan menyangkalnya ketika dia melihatmu. Hati diletakkan. Nada dering ponsel tiba-tiba teringat. Pecahkan kesendirian pasangan. Itu Shen Wanzi. Sekarang. Dia berendam di sumber air panas di resortnya sendiri. Sutra biru lebih mulia dan elegan. Kabut dan air. Buat terlalu banyak hal kabur. Memukau. Sirkulasi Meimo. Ini sangat indah. Dalam arti tertentu.
Dia bisa merebut hati orang lebih dari Shen Wuji. 5 gunung es yang belum meleleh hanya akan menakutkan. Melukai diri sendiri dan menyuap. Dan kecantikannya yang tiada tara. Tampilan menawan bisa membuat orang berpikir. Shen Wanzi datang untuk memeriksa pada saat yang sama. Beri dirimu istirahat. Berendam di sumber air panas. Saya tidak ada hubungannya, jadi saya menelepon Shen Buyu. Tapi sumber air panas di sini bagus. Sayang sekali kamu tidak datang. Bagaimana masalah emosional ditangani? Suara hati dan para dewa menyebar di mikrofon. Juga berpartisipasi dalam suara air. Shen Buyu melihatmu. Kulihat kau fokus pada laptopmu. Saya baru saja membuka mulut dan membuat beberapa kemajuan karena kesalahan. Mengapa suara Anda terdengar begitu meyakinkan? Muak, Shen Wanzi terdiam beberapa saat. Semua jenis petunjuk digabungkan bersama dan hubungannya baik. Apa yang teman saya katakan secara tidak sengaja, ada beberapa kemajuan. Yang ini sakit dan dirawat. Tidak heran aku masih terkendali. Kekasihnya mungkin ada di sisinya, jadi saya tidak bisa banyak bicara. Maka Anda memiliki istirahat yang baik. Aku akan melihat Anda ketika saya kembali. Sampai jumpa. Shen Wanzi menutup telepon. Menghela napas. Dia adalah tipe orang yang melihat teman-temannya bahagia. Seseorang yang juga akan lega. Shen Wanzi meminta asisten wanita di bawah komandonya. Tanyakan apakah dia memiliki konflik dengan suaminya. Bagaimana Anda biasanya menghadapinya? Asisten wanita berkata untuk membeli beberapa baju tidur seksi. Saya awalnya ingin berbagi pengalaman orang masa lalu ini. Bagikan dengan Shen Buyu. Karena dia sangat menyendiri dan dingin. Semuanya diukir di tulang. Kurasa aku meremehkannya sama sekali. Atau tidak bisa berpikir untuk menggunakan trik ini. Tapi hal semacam ini untuk pasangan. Paling menarik. Itu bukan hal yang buruk. Jika ini bisa memenangkan kembali hati kekasih. Itu sangat beruntung. Mungkinkah Anda harus menunggu? Tunggu sampai malam menangis. Tunggu sampai semuanya berbeda sebelum Anda menyesalinya? Perasaan kehilangan orang yang dicintai terlalu menyakitkan. Dia sudah mengalami. Saya tidak ingin departemen audit mengulangi tanggung jawabnya sendiri. Shen Wanzi diam-diam berendam di kolam hangat. Beberapa percobaan. Kenangan berharga itu. Jarum demi jarum melintas di pikiranku. Masih jelas setelah bertahun-tahun. Shen Wanzi tiba-tiba teringat. Saya memiliki konflik dengannya saat itu. Lirih membisikkan kata-kata lembut di telingaku. Telinganya merah seperti sesuatu. Usia kepolosan. Hanya sedikit sentuhan dekat. Itu akan dikenang seumur hidup. Dia sangat membujuk. Shen Egg, kamu baru saja meninggalkannya seperti ini. Dia pasti membencimu. Mungkin kamu tidak pantas untuk bahagia dalam hidupmu. Keindahan besar di Wenqi. Katakan pada diri sendiri tercermin dalam air. Bertahun-tahun dia ingin pergi dan menemukan orang itu. Tapi aku takut dengan matanya yang kesal. Dan Shen Wanzi juga tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Sayangnya, ratapan sedih seumur hidup hilang bersama angin. Anda dan laptop Anda. Menemukan bahwa orang di tempat tidur menjawab telepon dengan hati-hati. Tampaknya konten di telepon tidak nyaman untuk Anda dengar. Seperti menyembunyikannya dari dirimu sendiri. Anda tidak punya perasaan sejak tidur di kamar terpisah. Mereka tidak pernah melihat ponsel satu sama lain lagi. Mereka yang ingin pergi tidak bisa tinggal. Itu sesuatu yang Anda pelajari sejak lama. Lihat kamu melihat ke atas. Shen Buyun khawatir kamu salah paham. Panggilan telepon teman baik. Dia ingin aku pergi ke resortnya. Dan omong-omong, teman saya adalah seorang wanita. Anda tidak putus tentang hal itu. Lampu padam dan pergi tidur. Terkadang ada yang salah. Jika Anda mengajukan satu pertanyaan lagi, Anda akan mendapatkan kesimpulan yang berbeda. Jika ada cermin di ruangan gelap. Setelah pisah kamar, Anda akan mengembangkan kebiasaan tidur sendiri. Kau tidur membelakangi Shen Buyu. Gambar ini tidak terlihat seperti suami istri. Tempat tidur kedua. Tidak ada kamar tidur utama, kan? Tidur dua orang itu pas, tidak ada ruang untuk relaksasi. Suami. Ibu menelepon kemarin untuk mendesak kami punya bayi. Shen Buyu memelukmu dari belakang. Rasakan keamanan punggung lebar Anda. Semakin aku mendekat, semakin aku menyesali keputusanku untuk tidur di kamar terpisah. Banyak malam dia merindukanmu. Tapi aku tidak bisa melepaskan martabatku untuk menyelamatkannya. Sudah lama sekali. Kuantitas menjadi kualitatif. Emosi berantakan. Saya merasa bahwa begitu banyak malam telah terbuang. Anda jelas dapat memiliki pelukan hangat. Tapi pilihlah kesepian dan kesepian. Penyesalan yang ditimbulkan sendiri adalah yang paling menyakitkan. Saya tidak ingin membicarakan itu. Tidak perlu membicarakannya. Setelah Anda menginginkan seorang anak. Lakukan segala kemungkinan untuk membujuk dan berbicara. Tapi dia tidak mau.
Energi setiap orang terbatas. Itu hilang ketika habis. Satu saat pada satu waktu. Anda sekarang senang Anda tidak memiliki anak. Bisa datang dan pergi dengan bebas dalam pernikahan ini. Tidak terkekang. Shen Buyu juga tahu bahwa dia terluka di tepi bantalnya. Terluka terlalu dalam. Terima kebencian yang kamu pancarkan. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan mempersiapkan kehamilan ketika saya baik-baik saja. Saat itu, suami, jika Anda ingin dua, saya akan memiliki dua. Seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Hanya membuat kata yang bagus. Shen Buyu memegang hatimu dan berbisnis. Sayangnya, saya memiliki lebih dari cukup energi. Meski demamnya sudah reda. Dia sangat lemas, dia tidak memiliki banyak kekuatan. Keduanya sudah terlalu lama tidak berhubungan intim. Panggilan lembut suami dengan kelembutan tak terbatas. Sulit membayangkan bahwa ini berasal dari keindahan gunung es. Men, Anda tidak memperhatikan tidur dengan mata tertutup. Tangan giok ramping sang istri sangat gesit dan gelisah. Lewati saja pakaian. Ini membawa perasaan yang tak terlukiskan. Api di sekitar. Saya pikir Anda sakit. Kalau begitu, kembali ke kamar tidur utama untuk tidur. Anda berbalik. Pegang pergelangan tangan putih es unswerving. Pasangan tidur bersama. Ini tentu saja. Aku tidak ingin kembali dan aku tidak bisa meninggalkanmu. Bukankah kau ingin tidur di kamar terpisah? Sekarang, bicara tentang keraguan. Aku salah. Nafas panasmu. Secara tidak sengaja ditaburkan di daun telinga halus Shen Buyu. Itu adalah summa. Jika suamimu tidak nyaman, aku bisa membantumu. Tidak. Seorang hakim yang telah ditolak untuk melakukan tugas perkawinan mereka. Ada kehilangan yang tak terlukiskan di hatiku. Tapi dia mengerti bahwa ketika dia harus tidur di kamar yang terpisah. Bukankah itu penekanan harga diri Anda? Tidak apa-apa, tunggu sampai Anda sembuh sebelum mengambil inisiatif. Anda tidak berbicara. Ruangan itu benar-benar sunyi. Terjebak dalam kesehatan yang buruk. Tidak butuh waktu lama untuk mengantuk. Dan kekasih ada di sisimu. Ia tidur lebih nyenyak. Napas panas Anda secara bertahap menjadi tenang. Setengah jam kemudian, saya juga tertidur. Saat malam paling gelap. Jam 3 pagi. Demam tinggi membuat comeback. Shen Buyu memanggil suamimu dengan linglung. Anda akan segera bangun. Merasa dekat. Di belakang mereka, pinggiran kota terbakar. Putar kepala Anda dan lihat cahaya lampu malam. Shen Buyu mengerutkan kening. Pembilasan abnormal. Dahi putih juga ditutupi dengan kelangkaan. Bangun dan nyalakan lampu. Obat dan ketel. Dan cangkir diletakkan di meja samping tempat tidur terlebih dahulu. Untuk berjaga-jaga. Anda mengambil ketel dan menuangkan air. Buka paket tablet dan lakukan sekaligus. Kemudian bantu ikan Shen Bu untuk minum obat. Orang dalam pelukannya bergantung pada satu-satunya tanda kesadaran yang tersisa. Aku tersedak air. Anda menepuknya dengan ringan untuk meredakannya. Jika kau minum obat. Setelah beberapa saat, suhu masih belum turun. Saya hanya bisa berkendara ke ruang gawat darurat rumah sakit. Mengulurkan tangan, dahi Shen Buyu panas. Aku akan mendapatkannya untukmu. Handuk basah menunggumu. Saat dia hendak bangun, dia dipeluk oleh suami Shen Buyu. Jangan kemana-mana. Tetap bersamaku. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Kata-kata yang tidak jelas menyembunyikan rahasia. Tapi di mana Anda menyelidiki? Apa yang dikatakan pria demam? Shen Buyu menolak untuk melepaskannya. Seolah-olah dia memegang seluruh dunianya. Momen ini. Hanya kamu. Untuk memberinya dukungan spiritual dan rasa aman. Anda membiarkan pinggiran kota yang panas menempel di lengan Anda. Begitu lengket dan teguh. Tampaknya hanya ada di hari-hari awal. Mungkin kamu akan menjadi lebih baik. Dia dikembalikan ke keadaan aslinya. Suaminya, teriaknya terputus-putus. Akhirnya, demam tinggi mereda setelah 1 jam. Anda bernapas lega. Anda perlahan melepaskan misteri tidur. Tutupi selimutnya. Menghela napas dan mendesah di dahi seputih salju. Pastikan suhu turun lagi dan lagi. Anda tidak bisa tidur sebentar. Nyalakan telepon dan itu menunjukkan jam 4 pagi. Tidak ada yang cantik tentang membaliknya. Klik ruang saudara yang baik. Penuh dengan foto. Semua gadis kecil yang lucu. Membingungkan. Teman sebaya sudah memiliki keluarga dan karir yang sukses. Dan kamu tidak bisa bangun. Pernikahan juga berantakan. Terkadang Anda bertanya-tanya. Saya sendiri tidak bertemu Shen Buyu. Kehidupan macam apa itu? Ambil pot emas pertama dan jangan keluar dari tim. Dan itu luar biasa. Mungkin Anda bisa bertemu dengan wanita yang lembut dan berbudi luhur. Saya juga dapat memiliki wanita cantik seperti saudara yang baik.
Seseorang benar-benar memberimu nasihat. Pacar Anda tidak tahu Anda menghasilkan uang. Berpura-pura tidak punya uang. Keluarganya berhasil melewatinya dan semuanya baik-baik saja. Ini tak ada hubungannya denganmu jika kau tak bisa melewatinya. Lagi pula, Anda belum menikah. Selain itu, saat dia sedih, pergi dan hibur dia. Bukankah dia lebih mencintaimu? Uang itu aman. Cinta juga diterima. Membunuh dua burung dengan satu batu. Tepat sekali. Rencana yang sempurna, Anda masih memilih yang kedua. Berakhir sekarang. Tapi kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri saat itu. Itu tidak masuk akal. Anda baru saja tertidur memata-matai kebahagiaan orang lain. Ponsel juga perlahan disempurnakan. Orang pertama yang bangun di pagi hari adalah Shen Wuyu. Anda tidak tahu kapan Anda membalik. Kebetulan bertemu dengannya secara langsung. Jadi hal pertama yang dia lihat adalah wajahmu. Rasa bahagia terlahir di hatinya. Perasaan fluiditas yang disebabkan oleh demam telah banyak melemah. Aku ingin mengulurkan tangan dan menyentuh, tapi aku takut membangunkan kekasihku. Shen Wuzi teringat kejadian semalam. Yang paling mengesankan. Ini adalah perasaan meringkuk di pelukan suamimu. Semakin banyak Anda mengalami Shen Wuzi, semakin Anda merasakannya sebelumnya. Bagaimana tidak mau melakukan? Antara suami istri. Ben adalah orang yang paling dekat satu sama lain di dunia. Harus saling mendukung. Tinggi dan rendah. Terlepas dari kamu dan aku. Karena orang tua tidak bisa tinggal bersama anak-anak mereka selamanya. Sisa waktu. Hanya bantal yang tahu bahwa Anda hangat dan dingin. Jam 9, kamu bangun juga. Selamat pagi, nada bicara Shen Wuzuo penuh kelembutan. Dan kamu tidak menjawab. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Untungnya, saya membawa sarapan setelah mandi. Bubur daging yang mudah dimakan dan bergizi. Auditor memahami perhatian suami ini. Ini untuk pasien. Alih-alih memberi istri saya sarapan dan obat-obatan. Dia memintamu untuk membawa laptop dari meja. Beberapa hal harus ditangani. Sore harinya, dia menerima telepon dari saudaranya Shen Mubai. Angkat orang tuamu dan katakan aku merindukanmu. Apakah Anda akan pulang untuk makan malam-malam ini? Kedua keluarga berada di kota yang sama. Setiap akhir pekan, Shen Wuzi akan pulang untuk makan. Ketika keduanya memiliki konflik di masa lalu. Hidup untuk waktu yang lama. Tapi menikah itu seperti memulai keluarga baru. Nyonya keluarga baru sering jauh dari rumah. Maka keluarga baru ini pasti akan runtuh. Aku tidak akan kembali hari ini. Saya sedikit tidak nyaman. Bagaimana bisa? Shen Mubai bertanya. Aku demam. Demamnya sudah hilang sekarang? Ponsel diserahkan kepada Dewi. Shen Buyu mengobrol lama sebelum menutup telepon. Ibu Shen masih khawatir. Biarkan putra yang baru pulang menjenguk putrinya. Setengah jam kemudian. Supir tiba dengan Shen Mubai. Anda sedang berbicara dengan pengasuh Anda tentang membiasakan diri dengan makan malam. Lagi pula, ada pasien. Anda juga harus memperhatikan diet Anda. Dengarkan bel berbunyi. Anda pergi dan membuka pintu. Kau tak berharap kakak iparku datang. Jika Anda adalah tipe yang tenang dan dalam. Kemudian Shen Mubai adalah tipe orang yang memegang posisi tinggi. Semangat tinggi. Adikku tidak punya iparhan. Sejak untung dan rugi. Keluarga Shen telah menjadi lebih dari. Shen Buyu tampaknya telah melupakan kebaikan masa lalunya. Atau balas dendam. Saya tidak ingin mengakui diri saya yang terpuruk di masa lalu. Lihat dirimu sekarang. Saya demam kemarin di lantai atas. Shen Mubai langsung naik ke atas. Lihat wajah bersih yang ada di samping tempat tidur suram. Kulitnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Aku berjalan cepat, saudaraku. Kenapa kau di sini? Ibu mengirim saya. Kakak, apakah kamu merasa lebih baik? Kau mau ke rumah sakit lagi? Tidak perlu terbakar, itu hilang. Shen Mubai melihat kebersihan faringitis yang sakit. Aku tidak bisa melampiaskan rasa sakitku. Aku sudah terbiasa menjadi tinggi. Nonaktifkan nada bertanya dan katakan kepada Anda. Beginilah caramu menjaga adikku. Seberapa bagus ekspresi klasik Anda? Pasang udara dan letakkan di kepala Anda. Sangat tidak tahu berterima kasih. Suasana di kamar tidur langsung turun ke titik beku. Pemicu rambut. Dan dunia ini sama besarnya. Beberapa orang membalas kebaikan air yang menetes. Tetapi beberapa orang memiliki permusuhan yang besar. Kejam. Kamu baik tapi tidak beruntung. Bertemu yang kedua. Berbicara secara logis. Antara suami istri. Jika ada masalah dengan keluarga ibu, istri harus maju untuk menengahi. Jika mertua memiliki masalah, suami akan berurusan dengan mereka. Pernikahan seperti itu bisa bertahan lama. Tapi Anda tidak berharap Shen Bui berada di pihak Anda.
Saya tidak berencana untuk menyelamatkan wajah apapun. Shen Mubai, kamu benar-benar mampu. Saya tidak mengerti kebenaran memasuki kuil untuk menyembah Buddha dan memasuki rumah untuk memanggil orang. Kakak ipar bahkan tidak menelepon. Bukankah kamu berteriak dengan sangat lancar sebelumnya? Pintu adalah sebuah pertanyaan. Tidak tahu. Saya pikir saya adalah mengejar keluarga Shen Anda. Kamu tidak cukup baik untuk menudingku. Ibumu tidak akan berbicara denganku seperti itu. Kamu sangat tampan. Dikatakan bahwa balas dendam membunuh ayah tidak dapat didamaikan. Maka itu adalah rahmat ibu. Sulit menjadi sapi atau kuda. Shen Mubai mengesankan tapi bodoh. Di masa lalu, demi Shen Wuzi. Ini akan memberikan beberapa wajah. Sekarang aku sudah sejauh ini. Meja langsung terbalik. Apa yang ingin Anda bantah? Apa yang saya katakan salah? Sekarang setelah Anda memiliki kekuatan, lupakan penampilan masa lalu yang penuh perhatian. Anda mengambil 2 langkah lebih dekat dan bertanya tanpa ampun. Shen Mubai menahan napas dan tidak bisa berbicara. Tidak ada alasan tanpa alasan. Dia berbalik dan berkata kepada Shen Buyu, "Suster. Karena dia tidak bisa menjagamu dengan baik. Ayo pulang dan tidak perlu dianiaya di sini." "Tunggu," Shen Mubai mendengar suaramu. Aku terburu-buru dengan dengusan dingin di hatiku. Saya tidak melihat apa yang saya lakukan sekarang. Apakah Anda layak untuk saudara perempuan saya? Dalam pernikahan ini di mana wanita kuat dan pria lemah. Dia berasumsi bahwa Anda adalah underdog rendahan. Tapi kamu tidak pernah kekurangan tulang punggung. Anda terlihat seperti Shen Buyu, yang sudah di samping tempat tidur, berkata. Saya menandatangani perjanjian perceraian sebelum saya pergi. Ketika kamu baik-baik saja. Pilih waktu untuk pergi ke biro urusan sipil untuk mengajukan akta cerai. Shen Mubai mengira dia berhalusinasi. Dia sudah menikah. Memahami pentingnya kata cerai. Sungguh sia-sia. Saya bisa mengatakan apa saja ketika saya marah. Bercerai, dia juga memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Saya tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Seberapa penting sekarang? Betapa malunya saya ketika saya pulang untuk memohon kepada saudara perempuan saya. Shen Muaidar Island memandang rendah mereka yang tidak tahu bagaimana mengendalikan emosi mereka. Saya tidak tahu bahwa Anda sangat tenang. Anda tahu persis apa yang Anda lakukan. Hati Shen Buyu jatuh seperti batu ketika mendengar kalimat ini. Saya akhirnya mengandalkan demam saya. Minta suamimu untuk tidak mengungkitnya untuk sementara waktu. Sekarang pikirkan secara langsung. Situasi terburuk untuk dikembangkan. Kedua pria di ruangan itu berselisih. Salah satunya adalah suami. Salah satunya adalah kerabat sedarah. Tapi dia harus membuat pernyataan. Ayo pulang. Ayah dan ibu juga khawatir. Nada bicara Shen Mubai membawa kebajikan. Keluarga Fama dalam skala ada di rumah. Kebanyakan orang Mubai akan membantu kerabat mereka ketika mereka menghadapi masalah. Tapi kalian semua adalah keluargaku. Sudah waktunya untuk bersikap masuk akal. Kakak iparmu merawatku dengan baik. Bubur dan air. Tadi malam saat aku kambuh. Dia juga bangun di pagi hari untuk bekerja keras. Kedua, aku tahu kau mencintaiku. Tapi kamu tidak boleh melampiaskan kemarahanmu pada adikmu dengan santai. Dan dia benar. Dia bukan pengejaran. Anda harus menghormatinya. Jika Anda masih tidak mengerti. Kalau begitu, aku akan beritahu dari sudut yang berbeda. Kamu juga punya keluarga. Apakah Anda ingin saya mengganggu keluarga kecil Anda? Anda ingin saya menggunakan nada merendahkan. Untuk menanyai saudara kandung. Fantasi bangga di hati Shen Mubai. Ketika Anda marah, Anda menemukan diri Anda membuat keputusan bodoh. Gambar pintu memohon dan memohon dipatahkan ke tanah. Bagaimana bisa? Sikap kakakku telah banyak berubah. Kakak, mengapa kamu berbicara dengannya? Kita keluarga. Mubai, apakah menurutmu lenganku keluar? Nah, sekarang saya akan menelepon. Memarahi adik-adik tanpa alasan. Kami bertengkar. Siapa yang kamu bantu? Momentum Shen Mubai jatuh ke dasar. Istri saya sedang hamil. Tidak bisa mengambil sedikit napas. Bantu siapa jawaban yang sudah datang. Shen Buyu terbatuk 2 kali. Suara itu mengendurkan darah. Salahmu meminta maaf pada kakak iparmu. Tapi Shen Mubai telah terbiasa menjadi superior tahun ini. Hanya pada orang tua. Di depan satu-satunya adik tersayang. Wajah lebih mahal dari emas. Apalagi melihat sikapmu yang acuh tak acuh. Aku marah. Biarkan saya tunduk padanya dan mendapatkan beberapa dolar setahun. Dan kamu benar-benar tidak peduli. Shen Buji akan pergi atau tidak? Kakak, perhatikan tubuhmu. Shen Mubai menjatuhkan kalimat ini. Baru saja pergi dengan tergesa-gesa. Saya masih memiliki wajah lurus ketika saya melewati Anda. Tidak tahu. Saya pikir dia.
Dialah yang memiliki rahmat untuk menyelamatkan hidupmu. Setelah Shen Mubai kembali ke rumah. Saatnya makan malam keluarga. Kedua orang tuanya hadir. Ibu Wang Yun bertanya kepada adikmu apakah demamnya sudah reda. Bagaimana kabarmu? Shen Mubai menjelaskan masalah itu lagi. Fokusnya adalah pada kenyataan bahwa Anda ingin bercerai. Dan Shen tidak melindungi bagiannya. Turun. Anda baru saja akan mengambil cambuk. Dan kemudian Anda menderita. Tapi tetap menjadi perantara untuknya. Di sini mereka. Saya telah lama menipu diri saya sendiri. Terapkan untuk kebaikan Anda dengan menikahi putri Anda. Sekarang tampaknya Xie menghormati dirinya sendiri. Terlalu menipu. Dia ingin bercerai. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang menginginkan putri Anda? Wang Yun berbicara dengan amarah. Jangan marah dengan tubuh Anda. Dia juga berbicara tentang miskin dan miskin. Bagaimana mungkin aku bisa menceraikan adikku? Hanya bermain keras untuk mendapatkan. Mengandalkan kesukaan kakakku padanya, tunggu Xiaoyu pulih. Saya akan berbicara baik dengannya lain kali saya kembali. 90% kemarahan Wang Yun berasal darimu. Perjalanan lain adalah karena putri saya tidak masuk akal. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan putra Anda sendiri? Daun Shen Mubai. Hanya ada Shen Wei dan suami serta istrimu yang tersisa di kamar tidur. Tidak ingin bicara. Berbalik dan berjalan keluar pintu. Shen Bui takut Anda akan mendapatkan perjanjian perceraian. Mengabaikan kelemahan yang disebabkan oleh penyakit. Bangun dari tempat tidur sekarang. Shen Buji. Saat Anda akan berjalan keluar pintu. Peluk suamimu dari belakang dan jangan marah. Saya akan meminta Mubai untuk meminta maaf kepada Anda nanti. Atau Anda bisa memukul dan memarahi saya. Selama kamu tidak menceraikanku. Lepaskan. Sangat jelas sehingga saya tidak bisa mendengar kata-kata kegembiraan, kemarahan, dan kesedihan. Shen Wuxi, yang ada di belakang, tidak bisa melihat wajahmu. Nafsu itu gelisah. 1000 kata menjadi tidak berdaya. Saya akan menelepon Mubai dan memintanya untuk meminta maaf kepada Anda. Kamar tidur tempat Anda merasakan ujung belakang dan berjalan lurus keluar. Suara percakapan telepon datang dari belakang. Kedengarannya kamu tidak peduli. Dalam studi yang bersih dan rapi. Bahkan bukan asbak. Orang terkadang tidak memiliki kebiasaan buruk belum tentu merupakan hal yang baik. Setiap boiler baja membutuhkan katup pelepas tekanan. Apalagi manusia darah daging. Bahkan, Anda juga telah mencoba merokok. Gigitan pertama masih tersedak. Tidak ada kenyamanan sama sekali. Sekitar setengah jam kemudian. Pesan permintaan maaf yang tidak tulus. Kirim ke telepon. Kata-katanya begitu tercoret-coret. Anda melihat sekali dan mencoretnya. Alihkan matamu ke awan putih samar di luar jendela. Tidak ada yang tahu apa yang Anda pikirkan. Mereka mengatakan bahwa kakak perempuan tertua itu seperti seorang ibu. Ini memang terjadi di keluarga Shen. Orang tua mereka dulu sibuk. Shen Mubai berada di bawah kendali Shen Buyu hampir sepanjang waktu. Jadi bahkan hari ini, Shen Mubai masih mendengarkan kata-kata Shen Bui. Memilih antara keengganan dan permintaan maaf. Permintaan maaf yang tidak diinginkan asal-asalan. Shen Wuxi, yang mengakhiri panggilan di kamar tidur utama. Saya belum melihat suami saya kembali. Cemas. Dia tahu dia belum sembuh. Suami setidaknya tidak akan memaksakan diri untuk menandatangani sekarang. Atau pergi ke pengadilan. Tapi bagaimana ketika Anda menjadi lebih baik? Demam bisa menahannya selama berhari-hari. Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda ketakutan. Tidak percaya diri sama sekali. Shen Wuxi, yang dipaksa menjadi orang asing. Saya benar-benar berpikir untuk membuat diri saya sakit. Hidup lebih lama. Ide gila. Ada hal-hal yang jauh lebih kejam di dunia daripada demam. Yaitu kalah dan kembali lalu kalah lagi. Seperti neraka. Tidak ada yang mengatakan. Dia hanya bisa menghubungi ponsel Shen Wanzi. Konfrontasi semacam ini antara kerabat dan orang yang dicintai. Ceritakan sebuah cerita. Shen Wanzi di ujung telepon merenung untuk waktu yang lama. Untuk tidak menikah. Ini tentang membangun keluarga baru dengan seseorang yang Anda cintai. Jika Anda tidak memprioritaskan keluarga baru ini, maka hanya masalah waktu sebelum dia mati. Bahkan dalam kasus warisan, suami dan istri juga memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada saudara kandung. Tinggi. Ada sangat sedikit hal di dunia yang memiliki cakar dan ikan beruang. Karena Anda hanya dapat memilih salah satu dari keduanya. Pilih saja apa yang Anda inginkan. Jangan ragu. Shen Wanzi berbicara tentang simpul ini. Suara menawan itu tiba-tiba memiliki sentuhan kesedihan. Ini seperti pergi dari luar ke pesta. Dia tidak punya saudara laki-laki. Apakah anak tunggal? Tapi pilihan yang dia hadapi saat itu lebih kejam dari ikan provinsi saat ini. Jauh lebih sulit untuk memilih.
Sebenarnya, pertanyaan ini akan terjawab selama Anda memikirkannya. Saudara kandung tumbuh memiliki keluarga sendiri. Pusat gravitasi kehidupan juga ada di dalam keluarga kecil itu. Anda menganiaya suami Anda untuknya. Dia mungkin tidak mau menghadang istrinya untukmu. Mari kita tidak membicarakan itu. Saya bosan di resort sendirian. Aku akan kembali besok. Kau merasa lebih baik? Kirim alamat dan saya akan mengunjunginya. Oke, tutup telepon. Mumpung masih ada waktu untuk makan malam. Dia sebenarnya diam-diam pergi ke kamar mandi yang serasi untuk mandi. Secara umum, jika Anda demam dan berkeringat, Anda bisa mengganti pakaian Anda. Tidak bisa mandi. Bahkan jika Anda mencucinya dengan air hangat, mudah menjadi dingin tertiup angin. Saatnya makan malam. Sosokmu akhirnya muncul. Saya masih di sini untuk mendesaknya minum bubur dan minum obat. Tapi ketika Anda melihat piyama Shen Buyu mengerutkan kening, apakah kamu akan mandi? Shen Buyu bergaya gunung es pada hari kerja. Aku tak berani menatap suamiku dengan kasar. Semuanya berkeringat dan lengket. Anda tidak berpikir Shen Buyun bisa menjaga dirinya sendiri. Dan sengaja agar demamnya tidak hilang. Ini dan itu. Apa perbedaan antara putus dan memotong pergelangan tangan Anda? Terlalu gila. Jika Anda baru saja menikah, kau masih mempertimbangkan kemungkinan. Sekarang hehe. Tidak cocok mandi setelah demam baru saja reda. Telepon segera setelah makan malam. Minta dokter pribadi Anda datang lagi. Gambar di kamar tidur tiba-tiba menjadi sepi. Keindahan telah dilatih dengan patuh di tempat tidur. Aku tak berani keberatan dengan ucapan suamiku. Sebelum gelap. Dokter wanita yang cakap ada di sini lagi. Beberapa obat diresepkan sesuai dengan situasi. Dan dia pergi. Shen Bui melihat obatnya. Mata cerah yang indah sedikit redup. Ini bukan karena kepahitan. Tidak peduli seberapa sulitnya, itu lebih buruk daripada kehilangan kekasihmu. Mengambil obat. Tidak cocok memiliki anak dalam waktu singkat. Tapi situasi saat ini. Hanya ketika hamil seorang suami dapat dibiarkan dengan tanggung jawab. Malam tiba. Kamu sibuk di depan laptopmu setelah mandi. Shen Buyu tidak mengganggu. Lihat saja dengan tenang. Perasaan bisa terlibat kembali dalam hidup Anda. Bagus. Ia mengambil ketel dari atas nakas. Aku menuangkan segelas air untukmu. Tidak disarankan untuk minum teh di malam hari. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa tidur. Setelah melewati teh, saya melihat Anda sedang melihat beberapa pertanyaan. Tidak sibuk dengan pekerjaan. Tangan gioknya yang ramping jatuh di pundakmu. Aku ingin memijatmu. Kembali tidur. Anda berbicara tentang pikiran Anda tetap di layar komputer. Jadi dia menolak layanan istrinya. Gerakan Shen Wuzi patuh dan patuh. Ia menatap wanita cantik di komputer suaminya. Pertama kali aku meragukan pesonaku sendiri. Jika seorang wanita adalah bunga, usia 27 harus menjadi puncak mekar. Masih jauh dari layu. Tapi sekarang, dia kemudian ingat bahwa setelah dia berinisiatif untuk menggoda tadi malam, suami depresi. Tapi nafasnya benar-benar panas. Hanya sedikit kenyamanan psikologis. Datanglah ke cermin lemari. Orang di cermin itu cantik. Sentuhan pucat membuat seseorang mencintai. Sutra biru yang diangkat oleh piring teratai lebih mulia. Bermartabat dan konservatif. Baju tidur longgar. Tidak bisa menyembunyikan lekukan tubuh yang sempurna. Busur yang dibuat sketsa secara tidak sengaja. Dari mata air yang berkelok-kelok di tepi sungai. Sosok tinggi dan ramping sempurna. Masih seperti bulan yang cerah. Lepaskan keamanan baru yang menggantung. Faktanya, wallpaper wanita cantik itu secara otomatis direkomendasikan oleh sistem komputer. Terkadang pemandangan. Terkadang hewan. Terkadang cetakan. Terutama foto fotografer terkenal. Hari mulai gelap. Anda pergi tidur dan hanya berbaring. Pinggiran kota yang hangat ditempelkan. Dengan aroma yang unik. Suami, saya punya teman datang ke rumah besok. Apapun yang Anda inginkan, mungkin yang itu. Dorongan acak dari wallpaper model wanita mode. Itu membangkitkan semangat kompetitif Shen Buyu sebagai seorang istri. Jingran bangkit. Kemudian bersandar di sisi wajahmu dengan membelakanginya. Ciuman yang lembut. Anda baru saja memejamkan mata dan mencoba untuk tertidur. Kamu sangat lelah tadi malam. Bangun di pagi hari membutuhkan waktu berjam-jam untuk memejamkan mata. Sesaat kemudian, saya merasakan sentuhan yang sangat lembut. Kudarnya dengan sutra biru melewati daun telinga. Apa yang kamu lakukan? Shen Buyu memberikan senyum yang menakjubkan. Dalam cahaya redup lampu malam. Sedikit lebih melamun. Bukan apa-apa, tapi aku sudah lama tidak mencium suamiku.
Tidak bisa menahan ciuman. Kalian ingin tahu apakah kepala Shen Wuji terbakar? Kata-kata ini benar-benar hari ini. Apa yang bisa dikatakan istri yang dingin ini? Ketika pengantin baru menikah. Itu saja yang ada untuk itu. Shen Buyu mengira kamu akan jauh. Dan kemudian Anda berbalik. Mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Tidak demam. Cedera tidak disengaja yang disebabkan oleh suatu tindakan. Tidurlah sekarang, kamu tidak mengantuk, aku mengantuk. Anda menarik tangan Anda dan tidak berencana untuk terus memperhatikannya. Belum berbalik. Shen Buyu bersandar di dada bidangmu. Tangan Gyo itu seperti karya seni. Eksplorasi durian melalui pakaian. Setidaknya beberapa tahun. Bagaimana saya bisa tidak mengerti sama sekali? Dia mencium bibir tipismu seperti ini. Ambiguitas di ruangan gelap. Panas tapi bukan karena demam. Apakah panas lain? Anda memiliki suasana hati yang sama sekali berbeda. Saya awalnya dibuat perut oleh Shen Mubai hari ini. Lari dari pasien untuk curhat selalu terasa hampir menarik. Selain itu, dia membuat marah pasien. Apa bedanya dengan dia? Tetapi pasien ini tampaknya mengalami luka bakar otak. Berikan beberapa warna dan itu akan diwarnai untuk mencegah kemajuan terus-menerus. Kamu sangat cepat. Tarik keluar tangan istri Anda yang membawa suhu tubuhnya sendiri. Dengan tegas berbalik dan menentang sains. Satu tangan bisa meraih kedua pergelangan tangannya yang seputih salju. Secara homeopati diangkat di atas kepalanya di atas bantal lembut. Mereka saling memandang. Sosok sempurna Shen Buyu tidak diragukan lagi terungkap pada saat ini. Kurva indah bergelombang sedikit ke atas dan ke bawah dengan napas. Wajah cantik tak lagi pucat. Sangat mengharukan untuk diwarnai dengan cahaya merah. Suasana hatinya 7 poin antisipatif dan 3 poin gugup. Saya tidak tahu tubuh saya yang sakit. Bisakah Anda memenuhi kewajiban istri Anda? Selama suami mau. Dia bersedia. Lagi pula, saya sudah lama tidak bepergian. Tugas seorang istri untuk bepergian tidak kompeten. Shen Buyi memiliki begitu banyak pikiran di hatinya. Perlahan menutup matanya yang lembut. Pasang tampilan memikat sepatu Renjun. Dia memakai piyama yang sangat konservatif. Tapi seperti angsa yang terpapar udara. Pemandangan salju yang indah. Ada godaan diam-diam. Sayang sekali badai yang dibayangkan tidak datang. Jika Anda membuat masalah lagi, pergi ke kamar tidur utama untuk tidur. Apakah Anda demam atau sakit? Aku tidak peduli denganmu. Perintah untuk melempar Shen Buyu. Saya merasakan panas agresif itu. Bernapaslah dari dirimu sendiri. Kehilangan potensi di pergelangan tangan. Hanya tanda merah kecil. Rekam apa yang baru saja terjadi. Rasa kehilangan yang tak berujung terlahir kembali. Saat itulah dia menyadarinya. Jadi kau menekan dirimu sendiri. Tidak berarti itu. Tapi dengan mimpi. Apa suamimu masih marah dengan kejadian hari ini? Jangan marah. Itu tidak baik untukmu. Saya akan meminta Mubai untuk meminta maaf kepada Anda secara langsung di lain hari. Departemen audit menempelkannya dari belakang. Tubuh orang di sebelah bantal itu panas. Nafasnya juga sangat bergejolak. Aku masih menarik. Dia berbisik di telinga suaminya. Suara lembut. Suami yang sangat menyentuh. Mari kita tidak bercerai, oke? Mulai hari ini. Aku akan belajar menjadi orang yang ada di hatimu. Istri paling sempurna. Anda ingin saya patuh. Empatik. Selama itu adalah permintaan Anda. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya kecuali untuk perceraian. Bahkan jika Anda membiarkan saya menjadi sapi dan kuda. Saya juga bersedia. Lagi pula, aku berutang ini kepadamu. Anda mencoba membayangkan. Bahkan jika mereka bercerai. Temukan wanita lain untuk bermitra dengan setengah jalan hidup. Dia mungkin tidak melakukan lebih baik dari saya. Dia mungkin mencintaimu. Tapi sulit untuk mencintaimu lebih dari dirimu sendiri. Dan aku jamin. Masa depan saya. Mencintaimu lebih dari dirimu sendiri. Jika Anda sangat disayangkan. Aku bisa mulai besok. Memberi Anda properti atas nama Anda. Ini mungkin yang paling langsung. Ini juga cara terbaik untuk menunjukkan ketulusan. Suami, tolong beri aku kesempatan lagi, oke? Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan. Lihatlah pernikahan ini yang telah berlangsung hingga hari ini. Anda tidak mengatakan ya seolah-olah Anda sedang tidur. Saya tahu Anda tidak setuju. Itu karena keluhan yang diderita selama ini masih ada. Tidak masalah, saya akan membuktikannya dengan tindakan. Selamat malam Shen Buyu ingin memberimu malam yang baik. Tapi saya diperingatkan 2 menit yang lalu. Ide ini hanya bisa terkubur di dalam hati. Itu juga telah dibersihkan hari ini. Dia mengenang yang telah lama hilang. Saat tanpa sadar tertidur. Dalam mimpi itu, dia dan kamu kembali ke saat kamu baru saja menikah. Setiap hari seperti lem.
Hei, kamu juga sangat merindukannya. Sering menunda bangun di pagi hari. Dua orang duduk di sofa sambil menonton TV. TV memainkan drama cinta yang manis. Tapi kurang dari setengah pengantin baru. Anda membawanya dalam pelukan Anda. Mencium wajah sampingnya yang sempurna. Sayang, haruskah kita punya anak? Begitu kalimat ini keluar. Shen Buyu langsung menyadari bahwa ini adalah mimpi. Dia ingin membenamkan dirinya di dalamnya. Sayang sekali sudah terlambat. Mimpi mulai berantakan. Saya bangun dan melihat langit-langit di kamar. Shen Buyu buru-buru melihat posisi di sampingnya. Sudah kosong. Anda sudah bangun. Sepertinya sudah dicuci. Mengenakan. Kamu masih tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Karena tidak ada yang tahu. Akankah Shen Buyu sama seperti malam sebelumnya? Pelampung tengah malam. Apalagi setelah mandi. Untungnya, tadi malam aman. Dalam hal ini, kemungkinan demam sangat kecil. Penyakit itu akan sembuh dalam 2 hari kultivasi diri. Shen Buyu membuka selimut dan bangun dari tempat tidur terlebih dahulu. Suami. Aku akan membantumu. Anda memakai liner dan memotong borgol. Dan Shen dengan teguh. Aku sudah memilih mantel dan dasi untukmu. Dia melakukan apa yang dia katakan. Lakukan apa yang kamu katakan. Dari presiden wanita yang dingin itu. Berubah menjadi patuh. Istri yang pengertian. Bermartabat tapi berbudi luhur. Tangan gesit akan mengikat dasi Anda dalam waktu singkat. Atur kerah. Jika bukan karena takut ditolak. Tidak apa-apa untuk mengirim ciuman. Anda tidak punya waktu untuk berdebat dengannya tentang hal ini. Ada masalah dengan pemasok. Penyakit Shen Wuyu hampir sembuh. Ketika Anda ingin melakukan perjalanan secara langsung. Sebuah pesawat pribadi perlahan mendarat di bandara. Limosin salam juga sudah siap. Seorang wanita mulia dan menawan muncul. Gaun hitam panjang mewakili misteri dan keanggunan. Dikendalikan dengan sempurna olehnya. Bergoyang dalam kelompok. Asmara. Asisten wanita itu membukakan pintu mobil untuknya. Masuk ke dalam mobil dan menghilang dari pandangan semua orang. Pandangan sekilas sulit untuk kembali. Bibi pengasuh melihat pasangan itu turun untuk sarapan. Sangat memuaskan. Yang pertama adalah hubungan mereka menunjukkan tanda-tanda pemanasan. Selamat diikuti dengan pekerjaan yang diselamatkan. Pasangan ini dalam konflik seperti itu. Bibi pengasuh khawatir mereka akan bercerai karena marah. Pekerjaan bergaji tinggi ini dalam bahaya. Shen Buyi menggantikan posisi pengasuh. Bantu suamiku. Semangkuk bubur millet. Pagi yang indah ditemani aroma bubur nasi. Kehangatan milik keluarga lahir secara spontan. Anda mengabaikannya sepanjang waktu. Tapi Shen Buyi merasa bahwa saya bisa sarapan biasa dengan suami saya seperti ini. Ini juga semacam kebahagiaan. Hanya mengalami hidup dan mati. Hanya dengan begitu Anda akan memahami nilainya. Sayang sekali saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Rusak oleh nada dering ponsel. Wang Yun memanggil ibuku. Ikan kecil bisa memiliki garis yang bagus. Suara pembicaraan ibu dan anak jatuh ke telingamu. Tindakan Anda minum bubur. Saya entah kenapa memikirkan pesan teks permintaan maaf Shen Mubai. Samar-samar saya merasa bahwa kali ini Dewi memanggil. Mungkin bukan hanya menanyakan apakah putrinya sakit. Tentu saja. Anda tidak menyangkal perhatian dan cinta Dewi untuk putrinya. Beberapa hal hanya intuitif. Wang Yun, seseorang yang terbaring sakit melintas di pikiranmu. Wanita di tempat tidur. Ketika mereka pertama kali menikah, dia adalah menantu yang baik. Apalagi yang kamu bicarakan jika Xiao Yu tidak masuk akal. Xiao Jiang, kembalilah dan katakan padaku. Sepertinya keberuntungan kelas 1. Anda pergi ke keluarga Shen. Itu juga paman yang senang tidak melakukan apa-apa. Tapi semuanya dimulai dengan naiknya keluarga Shen ke tampuk kekuasaan. Semuanya telah berubah. Menantu yang baik menjadi Fang Xiu yang memanggilnya dengan nama depannya. Bapak mertua yang minum dan ngobrol bersama juga diam. Orang-orang tidak dapat diprediksi. Orang-orang tidak dapat diprediksi. Kali ini, putranya yang berharga ditekan untuk meminta maaf pada dirinya sendiri. Dia bisa tahan. Anda 100% yakin dia tidak akan menerimanya. Sambil minum bubur, memikirkan mangkuk yang berangsur-angsur habis. Shen Buyu meletakkan ponselnya untuk sementara. Saya membantu suami saya dengan semangkuk bubur millet. Kemana Xiao Yu pergi barusan? Bantu Fang Xiu membuat semangkuk bubur. Ibu, lanjutkan. Shen Buyi juga merindukan orang tuanya. Teman baik akan datang hari ini. Kembali besok untuk mengunjungi. Orang yang paling disukai di keluarga Shen bukanlah Shen Mubai. Itu adalah putri sulungnya. Terlahir ketika orang tua memiliki perasaan yang kuat. Terima lebih banyak cinta secara alami. Wang Yun di ujung telepon.
Saya mendengar bahwa putri saya secara pribadi membantu Anda di atas kapal. Kemarahan tanpa nama membara di hatiku. Apakah kamu tidak punya babysitter? Tidak peduli apa, mereka semua sudah dewasa. Saya bahkan tidak bisa melakukan hal kecil untuk mengubah diri saya menjadi semangkuk bubur. Tangan patah atau kaki patah? Di hati mereka. Anda telah lama menjadi pria nasi lembut. Tidak layak, tidak layak. Sekarang Anda masih berani membiarkan putri Anda memberi Anda kematian. Benar-benar menganggap diri Anda seorang kaisar. Tidak heran putri saya sering pulang. Ternyata disebut demikian. Tidak apa-apa untuk bercerai. Bagaimanapun, keluarga punya uang. Putri baru berusia 27 tahun. Ini adalah usia yang paling indah dan menawan bagi wanita. Jangan khawatir tentang menemukan pria yang layak dipercaya. Tidak apa-apa untuk menemukan pesanan. Xiaoyu akan pulang setelah dia mengangkat tubuhnya. Ada yang ingin aku diskusikan denganmu. Bagaimana kabar ayah? Dia tidak ada hubungannya. Memancing dan menanam bunga. Jika Anda tahu apa yang dipikirkan Wang Yun. Orang jahat yang lahir di sekolah yang tidak pasti cukup bodoh untuk sakit. Juga akan melakukan hal-hal baik. Dan tentu saja, itu tidak disengaja. Setelah panggilan ibu anak berakhir. Kamu hampir makan. Departemen audit juga baik. Masih ada hal-hal yang menunggu Anda untuk berurusan dengan di perusahaan. Tidak ada istirahat di akhir pekan. Ini banyak masalah di tempat kerja. Sebuah limusin datang ke sini. Baik logo maupun interiornya menonjol. Tapi semua direduksi menjadi foil untuk wanita bangsawan di dalam mobil. Shen Wanzi memanggil Shen Buyu untuk menunjukkan garis pertempuran. Namun, Shen Buyi dengan cepat membalasnya dalam bentuk pesan. Shen Wanzi punya pertanyaan. Pria macam apa? Ini akan membuat Shen Wujiu yang dingin dan beku sangat merindukannya. Ada ketegasan yang harus menjadi miliknya di antara garis. Menyenangkan diri sendiri, teman saya. Menghadapi uang. Semua jenis pahlawan Ming dan Qing dengan keindahan. Biasanya wanita menyukai gunung es ini. Sulit untuk melepaskan cadangan dan harga diri Anda dengan mudah. Untuk menjaga seorang pria. Belum lagi penampilan Shen Wuzuo. Temperamen tubuh. Kekayaan sempurna. Lebih banyak pilihan. Mungkinkah itu cinta murni? Mobil dilarang memasuki area villa. Shen Buyu sudah mengucapkan salam sebelumnya. Anda akan pergi ke kantor setelah sarapan. Tidak jauh dari ruang tamu ke pintu. Shen Buyu menggandeng lengan suaminya. Tanyakan dengan lembut apa yang ingin Anda makan untuk makan siang. Aku akan membawakanmu makan malam. Istri yang lembut dan berbudi luhur. Bagaimana bisa ada orang tua? Kamu masih tinggal di rumah. Baru saja dingin, dan aku harus menjagamu. Saya tidak menghargainya. Pembukaan adalah bantahan. Shen Buji tidak menganggapnya serius. Bukankah itu peduli? Sebuah mobil muncul di gerbang ruang percakapan. Limusin hitam. Shen Buyu mengatakannya tadi malam. Seorang teman akan berkunjung hari ini. Kau tidak peduli. Karena lingkaran sosial mereka. Sudah dengan kesenjangan antara status dan kekayaan. Menjadi keluar jalur secara bertahap. Teman Shen Wuzi. Hanya orang asing bersamamu. Tapi Anda tidak pernah menyangka bahwa pendatang itu memang orang asing. Hanya orang asing yang paling akrab. Pintu terbuka. Sosok mulia dan cantik itu terlihat. Rok berkibar. Dengan Shen Wan, mobil bergoyang sedikit. Hanya ketika dia melihat ke depan. Waktu seolah berhenti mengalir saat ini. Kemudian mundur. Kenangan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti pertunjukan kembang api besar terakhir yang mereka lihat. Naik ke udara. Kemudian kembang api paling terang mekar. Langit malam yang gelap begitu indah. Beberapa orang tidak mengatakan sudah lama. Bahkan jika pelipisnya putih dan rambutnya perak. Bahkan di tengah ribuan orang. Perbedaan dia melewatimu. Detak jantung akan memberitahunya. Ini mantan Fang Xiu-nya. Saya membayangkan skenario yang tak terhitung jumlahnya untuk bertemu Shen Wanzi. Di hari hujan di hari yang cerah. Di jalan yang ramai di suatu tempat. Di tempat lama yang paling familiar, sayang sekali semuanya sia-sia. Setelah bertahun-tahun putus asa. Takdir telah mengubah orang yang dia tunggu-tunggu. Disampaikan dengan cara yang paling tidak disengaja. Dulu mungkin untuk menggunakan banyak kata yang indah. Keduanya dijelaskan. Sekarang kita saling memandang seperti orang asing. Cinta pertama kekasih masa kecil. Paruh pertama hidup Anda yang sengaja tidak Anda pikirkan. Tahun-tahun paling berwarna dalam hidupku. Itu tertiup angin Shen Wanzi semalam dan terbalik malam demi malam. Banyak debu menumpuk di atasnya. Goyangkan dan tersedak di sebelahmu. Juga tinggalkan tumpukan abu yang terlupakan di sudut. Bertiup ke seluruh langit. Itu terbakar habis cinta. Suami adalah teman baik saya.
Shen Wanzi, dia adalah suamiku Fang Xiu. Shen Bu saling memperkenalkan dua orang asing ini. Hukuman yang telah lama dihindari Shen Wanzi akhirnya tiba. Ini lebih menyakitkan dari yang saya bayangkan. Untuk alasan pilihan terakhir. Ditinggalkan dan menemani diri saya selama bertahun-tahun. Suatu hari dia menjadi suami orang lain. Dan istrinya memperkenalkannya kepada Anda sendiri. Rasa sakit Shen Wanzi sudah mati rasa. Orang di seberangnya berkata dengan santai. Anda berbicara tentang perusahaan saya dan sesuatu yang lain. Bayar saja dulu. Kamu melangkah maju dan melewati Shen Wanzi. Pergi ke garasi untuk mengambil mobil. Mesin mobil menyala. Lampu rem merah menyala di antara belokan. Menghilang dari pandangan Liang Nu. Pengetahuan terlambat. Shen Buyu mengubah suaranya 2 kali berturut-turut. Shen Wanzi baru saja kembali sadar. Kau kenal dia? Dari mata indah Shen Wanzi. Lihat banyak emosi. Beberapa percobaan tidak dipahami. Beberapa mantan teman sekelas yang tidak mengerti sudah terlalu lama tidak dihubungi. Kurasa dia melupakanku. Kebohongan yang paling sulit untuk dibedakan adalah kebenaran yang tidak lengkap. Status teman sekelas itu nyata. Memang benar kamu melupakannya. Adapun secara aktif mengubur pelupaan masa lalu. Itu normal melupakan. Untuk dipertimbangkan. Intuisi Shen Buji memberitahunya. Tidak sesederhana itu. Tapi sang suami tidak terlihat begitu tenang sekarang. Kehilangan sedikit pun. Bersemangat marah. Itu seperti. Ini seperti bertemu orang asing yang tidak dikenal. Tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Sesuai dengan pernyataan Shen Wanzi. Kau merasa lebih baik? Topiknya dialihkan dengan cerdik. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Wanita cantik dengan temperamen yang sangat baik masuk ke ruang tamu bersama. Duduklah di sofa. Hanya memulihkan diri selama 1 atau 2 hari. Nani melihat tamu datang. Piring buah segar untuk teh. Hati Shen Wanzi penuh dengan liku-liku. Saya ingin bertanya dari Shen Buyu. Bagaimana kabarmu selama ini? Resor yang saya rekomendasikan kepada Anda tidak buruk. Membosankan bagiku untuk pergi sendiri. Tunggu sampai kamu sembuh. Pasangan pergi bersama untuk membantu mengembangkan hubungan. Kamu bilang kamu ingin memenangkan hatinya. Baru saja melihat. Kalian berdua sepertinya tidak sedang berkonflik. Shen Wanzi mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Hati tidak ada di sini. Shen Buyu menghela nafas pelan. Dia hanya melihatnya demi aku menjadi pasien. Tidak terlalu peduli padaku. Tunggu sampai tubuh benar-benar sembuh. Toleransi itu akan diambil kembali. Saya tahu apa yang Anda katakan harus saya lakukan. Tenggat waktu semakin dekat. Shen Buyu menunjukkan tanda-tanda bergegas ke dokter. Shen Wanzi meletakkan cangkir teh. Saya tidak bisa menahannya dengan beberapa kata. Bisakah Anda berbicara tentang itu? Air di cangkir teh sedikit bergoyang. Dan mendengarkan Shen Buyu. Shen Wanzi menceritakan kisah cinta. Hatiku jauh dari kata begitu damai. Ini tidak diragukan lagi semacam rasa malu spiritual. Pahlawan wanita dari kisah cinta ini seharusnya adalah dia. Sekarang telah menjadi pejalan kaki yang bahkan bukan peran pendukung. Mereka bilang hilang dan ditemukan. Salah satu hal paling membahagiakan dalam hidup. Maka hilanglah cinta yang seharusnya menjadi milikmu. Mungkin salah satu hal paling tragis dalam hidup. Shen Wanzi tahu. Kau pasti akan menjadi pria yang cakap. Anda bisa hidup tanpa diri Anda sendiri. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Anda mempertaruhkan semua kekayaan Anda untuk diselamatkan. Hidup mendengar Shen Buyi berkata dengan nada menyesal. Dia menciptakan segala macam kontradiksi. Hanya untuk mendominasi pernikahan. Saya mendengar bahwa Departemen Persidangan menolak untuk memiliki anak. Tidur di kamar terpisah. Sentuhan kebahagiaan lebih marah pada saat bersamaan. Bagaimana dia bisa melakukan ini padamu? Kembali pada hari itu. Saya tidak pernah ingin membiarkan Anda menderita keluhan sedikit pun. Bahkan jika Anda mundur 10.000 langkah. Rahmat menyelamatkan ibu lebih besar dari langit. Jangan meminta hidup dan mati. Setidaknya saling menghormati. Semua layak berada di sini hari ini. Sama seperti dirimu sendiri. Salahkan dirimu sendiri. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Pada saat yang sama, Shen Wanzi juga mengkritik dirinya sendiri. Telah melarikan diri selama ini. Saya tahu dia mengalami waktu yang buruk. Mengapa menunggu sampai hari ini? Anda akan lebih lambat. Lalu berhenti. Ada lampu lalu lintas di depan. Deskripsi merah berdetak. Anda dapat berbelok ke kiri di persimpangan ini. Anda bisa berbalik. Anda juga dapat berbelok ke kanan. Anda untuk 2 wanita. Mengubah jalan hidupku. Tapi tak satu pun dari mereka mendapatkan hasil yang bagus.
Salah satunya adalah bahwa Shen Bui melepaskan impian kewirausahaannya. Sudah buang-buang waktu, salah satunya adalah dia. Nama itu begitu familiar dan asing. Dua kekasih masa kecil Shen Wanzi. Buat janji untuk pergi ke universitas yang sama. Tapi suatu hari, gadis muda itu menghilang dari kehidupan pemuda itu. Tidak ada berita. Setelah ujian besar, hasil remaja itu dirilis. Saya bisa pergi ke universitas yang lebih baik. Tapi dengan keras kepala tetap tinggal di tempat yang disepakati. Tarik daun di pohon untuk berubah menjadi hijau dan kuning. Jatuh dan panjang. Terkadang kebenaran ada di depanmu. Orang tidak percaya. Tapi menolak untuk percaya dia tidak kembali. 30 detik lampu merah. Itu tidak cukup untuk mengingatkanmu pada terlalu banyak akar. Kenangan Shen Wanzi. Tanduk di belakang. Itu telah terdengar pada detik pertama dari hitungan mundur lampu hijau. Tidak sabar. Anda dibawa oleh lalu lintas yang bergulir. Lurus melalui persimpangan ini. Di balik angin ringan suatu hubungan. Tersembunyi banyak hari yang tidak menyenangkan terluka. Mereka yang menyakiti ditakdirkan untuk memar dan memar. Menjilat luka sendirian. Keropeng sembuh dan meninggalkan bekas luka. Bekas luka itu membuktikan bahwa dia ada di sini. Tidak ada salahnya untuk disentuh. Ini memungkinkan Anda untuk memulai hidup baru. Hari-hari perpisahan. Anda memimpikannya. Bisa bicara dalam tidur. Akan memanggil namanya. Lalu aku pergi ke perguruan tinggi. Teman sekamar yang begadang di tengah malam mendengar anakmu. Di siang hari. Teman sekamar bertanya dengan nada bercanda. Siapa wanita cantik ini? Anda bahkan tidak ingat tidur. Tetapi ketika mereka melihat ekspresi serius Anda. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya mengatakan hal yang salah. Beberapa hal tidak dapat digunakan sebagai bumbu seumur hidup. Terutama kisah di bagian terdalam hatiku. Mungkin itu adalah kekasih masa kecil lebih dari 10 tahun yang terlalu berat. Atau mungkin kenangan yang ditinggalkan pihak lain terlalu bagus. Anda datang ke universitas ini tetapi gagal bertemu dengannya. Saya hanya merasa seperti saya tidak setara. Pihak lain bahkan menolak untuk memberikan penjelasan atau selamat tinggal. Pada akhirnya, saya masih melakukan perjalanan dengan bodoh. Siapa yang peduli dengan kesepakatan masa lalu? Tidak ada yang peduli. Dia orang bodoh paling bodoh di dunia. Dan kemudian Anda mencoba untuk melanjutkan. Aku masih bisa memimpikannya. Ini membuktikan bahwa mengalami masa remaja. Anda terbiasa berlari di malam hari. 3 kilometer tidak cukup, 5 kilometer tidak cukup. Lagi pula aku akan lelah. Lelah sampai malam tanpa mimpi. Lambat laun dia tidak lagi muncul dalam mimpimu. Beberapa orang mengatakan bahwa jika nasib dua orang belum berakhir. Tapi aku harus berpisah. Akan selalu kembali sebagai mimpi. Jika kamu tidak bisa bermimpi, itu berarti nasibmu sudah berakhir. Dan memang, selama bertahun-tahun, Anda tidak pernah melihatnya lagi? Sampai hari ini. Mobil sampai di perusahaan sesuai rute yang sudah ditetapkan. Chen Qingqing hanya berpikir bahwa bos hari ini sangat membosankan. Seperti awan sebelum hujan. 2 hari ini. Merawat Shen Wuyu memiliki beberapa hal yang menumpuk di tangan. Jaga hal-hal ini satu persatu. Sudah sore. Tapi pertanyaan yang sangat sulit baru saja datang. Pemasok hulu mengatakan ada berita kenaikan harga. Anda harus bernegosiasi secara langsung. Kenaikan harga yang disebabkan oleh bahan baku tidak memiliki ruang untuk bermanuver. Perusahaan baru saja memperluas bisnis barunya. Dana tersebut belum ditarik sepenuhnya. Dan itu menciptakan kesenjangan pendanaan yang sangat besar. Dari perusahaan lain. Chen Qingqing sedang mengendarai mobil. Anda duduk di barisan belakang. Mengerutkan kening. Menjelang malam. Matahari terbenam itu indah. Ke kota yang ramai ini. Lapisan filter yang mirip dengan lukisan cat minyak. Anda membuka jendela. Aneh membiarkan angin malam bertiup di wajahmu. Jelas, ada masalah dengan perusahaan. Perhatian Anda sendiri tidak tertuju padanya. Saat bernegosiasi dengan pihak lain mengalami kenaikan harga yang kecil. Anda juga berpikir begitu. Tidak peduli seberapa buruk itu, kemana ia bisa pergi? Seperti ditembak di lengan. Sakit memang hati. Chen Qingqing melihatmu melalui kaca spion dan menginginkan kenyamanan. Tapi tidak ada cara untuk membicarakan negosiasi barusan. Dia juga ada di sana. Uang? Di mana dia bisa punya uang sebagai pekerja migran? Berangkas kecil dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika dia mengeluarkannya, itu adalah setetes di ember. Ekspresi bos Josh. Apakah perusahaan benar-benar hampir bubar? Seperti yang diharapkan dari bos dan asisten sebuah perusahaan. Anda tidak terlalu khawatir akan gulung tikar. Chen Qingqing juga tidak khawatir tentang pekerjaannya. Aku hanya khawatir melihatmu lagi di masa depan. Alihkan pikiran Anda secara paksa ke masalah perusahaan.
Dari siapa saya bisa meminjam uang ini? Istri Shen Buyu adalah orang pertama yang dikucilkan olehmu. Jika selama bertahun-tahun benar-benar menghabiskan uang untuknya. Shen Mubai menandatangani tanpa pandang bulu hari itu. Anda hanya perlu menelannya. Arahkan martabat Anda untuk menukar uang dan jangan lakukan ini. Anda menyalakan telepon Anda. Gesek dalam daftar perangkat lunak. Anda dapat melihat WeChat yang sudah dikenal secara sekilas. Tidak perlu bayangan apapun. Kalimat pertama dari kata-kata sopan adalah meminjam uang. Pihak lain dengan cepat menjawab 3 kata, berapa banyak yang Anda inginkan? Hidup itu hidup. Kecuali keluarga dan cinta. Dan persahabatan. Tidak banyak teman. Tapi dengan kepribadian sepertimu. Ada 1 atau 2 saudara sejati. Tidak mengejutkan. Kutipan serangkaian angka. Pihak lain mengatakan bahwa mereka hanya bisa mengeluarkan setengahnya paling banyak. Dan mengatakan bahwa uang tidak dapat diambil secara gratis. Dila minum dan kita sudah lama tidak bersama. Berikan lokasi. Menikah? Anda tahu Anda lebih suka dia ketat. Datanglah ke sungai halaman belakang saya tanpa penundaan dan tidak ada yang bisa diganggu. Dari isi chat. Anda akrab dengan kedua pasangan ini. Jika itu adalah Shen Wanzi. Lihat obrolan ini. Saya juga akan meratapi pemukulan dan berisik. Sebenarnya sudah menikah. Halo teman-teman SMA. Anda menjawab bahwa uang itu setengah terkumpul. Setengah lainnya akan menemukan jalan. Apakah bos akan kembali ke perusahaan atau mencari tempat untuk makan malam? Atau mengantarmu pulang? Chen Qingqing ingin membuka topik. Tapi tak terduga, kata-katamu selanjutnya membuatnya bingung. Terlalu tiba-tiba untuk pergi ke rumahmu, begitu juga kamu. Ada 2 hal yang ada di pikiran Anda. Bicaralah tanpa berpikir. Niat awalnya adalah untuk melihat Chen Qingqing menemaninya bolak-balik. Sulit untuk mendapatkan taksi ke puncak sekarang. Sekarang lempar dia keluar dari mobil dan menyetir sendiri ke rumah saudaranya. Itu bukan manusia. Biarkan dia pulang. Kalau begitu pergi saja ke rumah saudaramu sendiri. Pembicara tidak tertarik, pendengarnya disengaja. Apakah bos sudah mengetahui bahwa dia menyukainya? Kata-kata sensitif terus muncul di pikiran Chen Qingqing. Belum lagi Chen Qingqing dalam pakaian profesional. Meskipun tidak sebagus Shen Bu dalam hal semacam itu. Gunung es yang tak terjangkau Muse. Tapi Anda juga bisa mencetak 90. Cantik, cerdas, dan penurut. Untungnya, perhatianmu tidak tertuju padanya. Jika tidak, Anda akan menemukan telinga yang halus diwarnai dengan perona pipi. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia bukan orang seperti itu. Komunikasi dapat. Tetapi hanya jika Anda bercerai. Bos, apakah ini buruk? Tidak ada salahnya menyela. Chen Qingqing memantapkan pikirannya dan mengemudi. Akan bertengkar dengan bos setelah parkir. Saya bukan orang yang biasa. Kau bisa membuangnya setelah bermain dengannya. Bisa bersamamu. Tapi hanya jika hatimu bersih. Hal-hal di tubuh ditulis dengan baik. Mobil berhenti dan melewati lampu lalu lintas. Setelah setengah jam, ia sampai di apartemen yang ia sewa. Hasilnya jelas. Anda mengeluarkannya dari kursi pengemudi. Lalu dia pergi. Biarkan Chen Qingqing berantakan tertiup angin. Ternyata itu maksud bosku. Orang selalu seperti ini. Takut ada satu hal yang salah. Aku takut dia tidak akan datang. Chen Qingqing diliputi oleh rasa malu yang benar sendiri. Dan sentuhan kehilangan. Pipi cantik merona di atas matahari terbenam. Anda tidak pergi ke rumah saudara Anda segera setelah Anda mengemudi. Ini akan sekitar. Transfer ke toko mainan anak di mall. Membeli hadiah. Lalu aku berbalik dan langsung pergi ke. Membunyikan bel pintu ketika Anda tiba. Orang yang membuka pintu adalah seorang wanita muda dengan wajah dan sosok yang baik. Di sebelahnya ada seorang gadis kecil yang berusia beberapa tahun. Sangat imut. Apakah seseorang bahagia atau tidak bahagia? Kondisi mental yang bisa terungkap darinya. Kehilangan beberapa poin. Dan keharmonisan keluarga ini. Bahkan orang luar sepertimu bisa merasakannya. Saya dengan jelas menebak bahwa Anda akan datang. Yang Chun memesan barbeque dan membeli anggur. Melempar di halaman belakang. Anda tidak diperbolehkan minum terlalu banyak dengannya malam ini. Teman sekelas SMA. Anda tidak bisa lebih akrab dengan keluarga mereka. Tidak ada yang sopan. Ning Yuan, tidak ada cara untuk menjamin ini padamu. Hari ini saya datang untuk meminjam uang. Minum lebih banyak dan minum lebih sedikit. Yang Chun memiliki keputusan akhir. Berapa banyak pasangan yang meminjamkan uang kepada orang lain karena suami mereka? Atau sang istri bertengkar dengan mendanai keluarga ibunya secara pribadi? Anda menyampaikan berita dengan nada santai. Jangan sampai saudaramu yang baik meminjamkan uang untuk dirinya sendiri. Tapi itu menyebabkan konflik keluarga. Anggur masih dalam jumlah sedang.
Menyakiti tubuh lebih suka mendengar kata meminjam uang. Kulit tidak berubah. Nada tetap tidak berubah. Kamu lebih nyaman. Paman Fang. Gadis kecil yang lucu itu senang melihatmu. Karena setiap kali paman ini datang, ini akan menyenangkan bagimu. Ubah polanya dan jangan ulangi. Bibi biarkan paman memeluk. Anda berjongkok dan mengambilnya. Obsesi menginginkan anak di masa lalu. Untuk sementara puas. Setelah berpelukan sebentar, Anda meletakkan kotak musik itu dengan kemasan yang sangat indah. Keluarkan dan biarkan dia membongkarnya secara langsung. Mata bahagia gadis kecil itu sedikit lebih cerah. Tertawa tak berdaya. Hadiah yang kamu bawa setiap kali kamu datang. Sangat populer dengan putri mereka. Tidak heran putri saya sedikit takut hidup. Tapi tetaplah bersamanya sendirian. Orang seperti itu. Sudah lama aku tidak memiliki kekasih sendiri. Sangat disayangkan. Perseteruan antara Anda dan Shen Bui. Dia tahu sedikit melalui suaminya. Fokus kelas tahun itu. Tampaknya mengalami lebih banyak masalah daripada kebanyakan orang. Anda memanfaatkan ketertarikan gadis kecil itu pada kotak musik. Melangkah ke halaman belakang. Hari mulai gelap. Halaman belakang telah kehilangan cahayanya. Meja, kursi, anggur, makanan, dan anggur. Ada ritme pertempuran yang menentukan sampai fajar. Tidak heran Ning Yuan datang dan berkata, "Jangan minum terlalu banyak dengan suamimu." Aku mengerti. Datang sangat terlambat. Barbekyunya dingin. Cepat dan terima dengan senyuman. Anda melepas blazer Anda. Beristirahat di salah satu bangku sesuka hati. Ambil segelas bir dingin dan sentuh segelas dengan kakakku yang baik. Minum keras. Kemudian dia bertanya kepada saya tentang uang yang saya pinjam dari Anda. Kau sudah berdiskusi dengan Ning Yuan? Aku bilang kita semua adalah teman sekelas di sekolah menengah pertama. Bisakah dia tidak setuju? Berikan saja amplop merah besar 90 pada bulan purnama. Harus pinjam juga? Hanya saja aku ketat sekarang. Hanya itu yang bisa saya pinjam dari Anda. Yang Chun mengambil inisiatif untuk mendentingkan gelas dengan Anda. Semuanya dalam keheningan. Kamu menganggukkan kepalamu, kakak yang baik tidak sendirian lagi. Memiliki keluarga untuk dilindungi. Punya istri dan anak perempuan yang harus diurus. Benar-benar mengerti. Dan orang-orang akan meminjamkan Anda uang. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena tidak cukup meminjam. Nah, maka Anda akan menjadi serigala bermata putih. Orang yang bahagia mungkin mengalami kesulitan memahami orang yang tidak bahagia. Meskipun Yang Chen pernah mendengarnya. Tetapi tidak sepenuhnya memahami situasi Anda. Semua orang memohon untukku. Istri CEO Anda sangat tidak berperasaan. Setidaknya itu suami istri. Dia seharusnya meminjam untuk mendukungmu. Yang Chen merasa bahwa hubungan antara suami dan istri tidak pantas menggunakan kata pinjam. Berubah untuk mendukung. Anda telah membantunya hampir sepanjang tahun. Sekarang sulit untuk membalikan situasi. Uangnya tidak ada hubungannya denganku. Kau bilang dengan tenang. Kenapa dia tak menyukaimu setelah dia punya uang? Yang Chen juga tahu bahwa dalam sebuah keluarga, pria itu kuat dan wanita itu lemah. Lebih stabil dari wanita. Tampaknya saudara-saudara telah sampai pada titik itu. Yang Chun tidak akan membujuk perdamaian. Lebih baik bagi seorang pria untuk membuat istirahat yang bersih daripada berkompromi. Kakak ingin terlihat baik. Belum lagi betapa suksesnya bisnis. Setidaknya besarkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Karir tidak. Perubahan konstan selama bertahun-tahun terlalu rumit. Satu atau dua kata tidak jelas. Jika pasangan pernikahan Anda adalah Shen Wanzi, saya khawatir tidak ada dua anak. Saya awalnya ingin kedua keluarga kami memesan ciuman boneka. Akibatnya, putra Anda tidak ada di sini sekarang. Minum membuatnya mudah untuk membicarakan hal-hal lama. Kau dan Shen Wanjun waktu itu. Sungguh pasangan yang dibuat di surga untuk kekasih masa kecil. Cukup cantik untuk membuat orang cemburu. Seseorang melaporkan bahwa Anda berkencan di sekolah. Alhasil, kedua orang tua itu datang. Hanya kalimat sederhana. Anak-anak ini sudah seperti ini sejak mereka masih kecil. Ya, tidak apa-apa. Ditambah nilainya bagus, dan sudah berakhir. Anda minum tanpa berbicara. Setelah bertahun-tahun. Sampai jumpa lagi sekarang. Tapi jangan pernah kembali. Jadi jangan ungkit masa lalu lagi. 7:00:11:04 jam. Ini bukan waktu yang cukup bagi saudara-saudara untuk minum. Kau. Berapa banyak yang ingin Anda berikan kepada nyonya rumah ini wajah? Oke, mari kita minum di sini malam ini. Jika Anda turun, Ning Yuan akan memiliki masalah dengan saya. Sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa datang lain kali. Yang Cheng masih sedikit belum selesai. Aku belum selesai minum. Saya tidak menikmati mengobrol dan meniup air.
Tapi memikirkan istri dan putriku. Anda harus menunggu diri sendiri di tempat tidur saat ini. Saya harus menyingkirkan pikiran untuk tinggal sepanjang malam. Baiklah, dua pria besar mulai mengurus sampah. Setelah dibersihkan, yang mengatakan sudah terlambat untuk bermain 9 kotak. Anda tinggal di sini malam ini. Anda tidak diperbolehkan tinggal di kamar di lantai pertama. Ning Yuan dan aku tinggal di lantai 2. Jangan khawatir tentang ketidaknyamanan. Aku masih punya beberapa baju baru di sana. Anda bisa puas dengan itu. Minum lagi larut malam. Yang bilang dia sedikit khawatir tentang keselamatanmu. Kau tak pernah menyapa Yang Zi dengan sopan dan mengangguk. Meskipun Anda sudah menikah. Tapi tidak seperti nama asing. Miliki keluarga yang bahagia sebagai tempat yang aman. Selalu memikirkannya seperti tali yang menambatkan layang-layang. Hanya punya tempat tinggal. Hari mulai gelap. Ruang tamu di lantai 1 masih menyala. Setelah mandi, Shen Buyu mengenakan baju tidur longgar. Duduk di sofa. Tampilan menunggu. Alis yang sedikit jernih. Mengungkapkan kekhawatirannya tentang suaminya. Dia ingin meneleponmu. Tapi ragu-ragu di 3. Karena seseorang tidak memenuhi arti yang sesuai. Tapi mulai melatih kekuatan. Saya selalu merasa bersalah dan memikirkannya dalam 3. Shen Buyu masih memanggil suaminya. Pergi ke peduli. Ada suara panggilan mekanis di sebelah telingaku. Baru kemudian Shen Buyu menyadari bahwa perang dingin adalah kontradiksi. Dia kembali ke rumah ibunya tanpa sepatah kata pun. Dalam keheningan malam, akan selalu ada panggilan masuk. Nada dering merdu sedikit mendesak. Saat itu, saya hanya merasa mudah tersinggung. Perannya terbalik saat ini. Saat itulah dia menyadari. Orang di ujung telepon. Suasana hati cemas seperti apa yang Anda alami? Telepon belum masuk. Shen Buyu diliputi oleh rasa bersalah yang luar biasa. Sisi lain. Dua pria besar berkemas di halaman belakang dan minum. Botol adalah apapun yang Anda inginkan. Saya menemukan kamar tidur di lantai pertama untuk beristirahat. Tidak lama. Yang Chen telah mengirimi Anda 1 set pakaian baru. Ambil dan pakai. Istri saya membelikan saya yang baru yang belum dipakai. Kau dengar itu? Tangan yang terulur menyusut kembali dan tidak berani mengambilnya. Oke, simpan apa yang dibelikan istrimu untukmu. Aku akan puas dengan 1 malam. Yang Chen melemparkan pakaian itu langsung ke tempat tidur. Sejak menikah, saya lebih suka membeli pakaian saya. Sulit untuk memilih set Anda sendiri untuk Anda. Tidak apa-apa untuk memakainya. Aku akan bicara dengannya nanti. Minta dia untuk membelikan saya beberapa set lagi di lain hari. Bawa lebih banyak hadiah untuk Bibi ketika Anda datang. Apa yang kau takutkan? Bukannya kamu tidak tahu teman sekelas lama putrimu? Dia tak sepicik itu. Anda tercengang. Mengapa Anda masih menunjukkan cinta Anda saat mengirim pakaian? Karena itu adalah pertunjukan cinta. Lalu kamu memakainya. Tidak ada beban psikologi sama sekali. Yang Chun menghela nafas. Adikku yang baik sangat berhati-hati. Karena takut bertengkar dengan istrinya. Meminjam uang juga. Pakai baju juga. Sebelum menikah, keduanya sering bersama. Meneleponmu setelah menikah. Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda minum dengan Anda setiap hari. Saya khawatir istri Anda memiliki pendapat. Tidak ada yang mungkin. Ada juga seperangkat kebutuhan sehari-hari baru di kamar mandi. Mencari tahu. Yang Chun melambaikan tangannya dan berjalan naik ke lantai 2 untuk kembali ke kamar tidur utama. Setelah mencuci, dia memeluk istrinya dan mencium lagi dan lagi. Jika hampir berisik, matikan lampu dan pergi tidur. Kau juga mandi di lantai 1. Menghilangkan bau alkohol. Pakaiannya pas. Hanya mengeringkan rambutku dan siap untuk tertidur. Telepon berdering. Mereka yang pusing dan tidak mau menjawab telepon berhenti mengudara lagi. Sepertinya jika Anda tidak mengambilnya, Anda akan memukul sampai fajar. Halo, dalam penantian panjang. Shen Buyu akhirnya mendengar suara yang dikenalnya. Kata-kata yang dia buat. Suami orang lain tidak tinggal di rumah pada malam hari. Istri dapat mengatur garis merah. Jam berapa yang Anda bicarakan dan masih bermain-main di luar? Jika Anda tidak kembali malam ini, Anda tidak perlu kembali. Tapi dia tidak melakukannya dengan benar. Tugas istri dan ibu rumah tangga. Secara alami, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sekali waktu. Dia tinggal di rumah orang tuanya selama beberapa minggu. Tinggalkan dirimu untuk menjaga keluarga baru ini. Suamiku, ini sudah larut, waktunya pulang. Di hadapan suara lembut istrinya, dia tiba-tiba khawatir. Anda tidak merasakan apa-apa. Aku menginap di rumah teman malam ini. Tidak akan kembali. Sangat mengantuk untuk minum seperti ini. Shen Buyu mendengar bahwa pihak yang berlawanan akan menutup telepon. Nada sedikit cemas. Sayang,
Aku bisa menjemputmu. Tidak perlu bunyi bip yang panjang, panggilan ditutup. Anda meletakkan ponsel Anda di meja samping tempat tidur dan mematikan lampu untuk tidur. Suatu hari turun. Perusahaan dalam masalah keuangan. Dan masa lalu. Orang-orang dari masa lalu telah berubah lagi. Tubuh tidak lelah dan hati lelah. Anda bertanggung jawab atas lebih dari setengah botol anggur di halaman belakang. Alkohol juga dapat digunakan sebagai obat tidur. Dan tidak butuh waktu lama bagi pikiran Anda untuk terjun ke dalam kegelapan. Apakah Anda ingin memiliki camilan tengah malam, Bu? Pengasuh yang tinggal di dalam melihat bahwa lampu di ruang tamu selalu menyala. Sudah lama padam pada titik ini pada hari kerja. Shen Buyu yang duduk di sofa bangkit dan menggeleng kecil. Pergi ke atas. Tempat tidur kamar tidur. Masih ada nafas suami yang tersisa. Betapa terikatnya dia dengan itu. Perkembangan hal-hal jauh melebihi harapan Shen Wuxi. Saya pikir saya sakit. Suami tidak mau lagi berbagi ranjang dengannya. Siapa tahu Anda tidak akan pulang ke rumah pada malam hari. Kata-kata minum di rumah teman akan ditumpangkan. Anda tidak bisa berhenti berpikir. Teman? Teman pria atau teman wanita? Banyak hal terjadi setelah minum. Meskipun dengan pemahaman bertahun-tahun. Anda tidak akan selingkuh selama pernikahan Anda. Tapi begadang juga bisa menjelaskan sikapmu. Ini sudah menjadi rumah, bukan rumah. Dan firasatnya mengatakan kepadanya. Hubungan Shen Wanzi denganmu. Ini bukan tempat tidur sederhana. Dari saat dia melihatmu. Untuk melihat rasa krisis yang kuat. Ini seperti awan hitam yang menghancurkan departemen audit. Melempar dan berputar. Sulit untuk tidur. Tertidur dalam keadaan linglung. Tapi aku punya mimpi di mana dia menceraikanmu. Wanita lain akan segera muncul di sisimu. Lembut dan perhatian. Pengertian. Mereka menjalani hidup yang bahagia. Manis seperti madu. Anda bahkan bisa memasak makanan dan menggoda di dapur. Wanita di malam hari bahkan lebih terpaku padamu. Film robek pelipis telinga. Segera Anda akan memiliki kristalisasi cinta. Shen Buyu terbangun. Ada kelangkaan di dahi putih. Hidup Yunan dengan ketakutan yang tersisa untungnya adalah mimpi. Dalam mimpinya, dia melihat sepenuhnya dari perspektif ketiga. Tidak bisa berhenti, tidak bisa berbicara. Saya hanya bisa menonton tanpa daya. Suami tercintanya. Dibawa pergi oleh wanita lain. Seiring dengan cinta yang awalnya miliknya, itu juga diambil. Masih gelap. Shen Buyu tidak bisa tidur lagi, suami. Segera kembali.